Kaisar bijaksana, sungguh menakjubkan. Helan Fei Qiong mendesah. Alasan Kaisar Timur mampu menciptakan benih roh seribu agung adalah karena benih roh seribu agung merupakan harta spiritual kelahiran Kaisar Timur. Seluruh kultivasi Kaisar Timur sepanjang hidupnya terpusat pada benih roh seribu agung. Mengenai apa yang Kaisar bijaksana lakukan, ia telah mendengar dari Su Tang bahwa ramuan ajaib, jimat, termasuk liontin huruf yang dapat memancarkan suara, dan liontin medali, del, semuanya dibuat oleh Kaisar bijaksana. Sungguh menakjubkan bahwa ia dapat melakukan begitu banyak hal sekaligus dan tetap menciptakan dunia bintang ini. Tidak apa-apa jika orang lain memujinya, tapi agak palsu kalau kau memujinya. Zhen Miao Xingjun tersenyum dan berkata, benih spiritual seribu agungmu menyatu denganmu, berubah dalam berbagai cara dan bergerak bebas. Kau bisa membawanya kemanapun kau pergi. Tapi alam Xingluo adalah benda mati. Ia akan tetap di sini selamanya dan tak bisa bergerak. Jika Kaisar Kebijaksanaan memusatkan seluruh perhatiannya pada alam Xingluo, dia mungkin tidak lebih buruk dari guru, kata Helan Fei Qiong. Mustahil. Kaisar Kebijaksanaan berbeda dari kita. Zhen Miao Xingjun mendesah. Setiap saat, ia memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya, dan ia ingin mewujudkannya satu persatu. Terkadang, ia sering terdiam karena terlalu banyak pikiran. Ia selalu butuh waktu lama untuk berbicara lagi. Karena kamu terlalu banyak pikiran. Pikiran apa? Tanya Helan Fei Qiong penasaran. Itu, aku tidak yakin. Zhen Miao Xingjun ragu sejenak, lalu berkata, beberapa pertanyaan sederhana bagi kami, tetapi sangat sulit baginya. Misalnya, haruskah kami maju, ke kiri, atau ke kanan? Kami bisa langsung memutuskan, tetapi butuh waktu lama baginya. Apa susahnya? Helan Fei Qiong makin bingung. Tak masalah jalan mana yang kau pilih. Tentukan saja pilihanmu. Itu tidak akan berhasil. Dia harus menemukan alasannya, kata Zhen Miao Xingjun. Manfaat apa yang akan didapatnya jika ia belok kanan? Kemudahan apa yang didapatnya jika ia belok kiri? Jika keempat arah tidak bisa dibedakan, ia tidak akan bisa memilih dan akan terjebak untuk waktu yang lama. Bukankah dia keras kepala? Kata Helan Fei Qiong. Ya, dia memang keras kepala hampir sepanjang waktu. Zhen Miao Xingjun mendesah lagi, itu sering membuatku merasa geli sekaligus sedih. Apakah kau pernah melihat Kaisar Kebijaksanaan? Tanya Su Tang tiba-tiba. Helan Fei Qiong bingung, tetapi Su Tang tiba-tiba teringat sesuatu seperti apa rupanya. Aku belum melihatnya, kata Zhen Miao Xingjun, dia ada di mana-mana di alam ilahi. Bahkan jika aku bersembunyi di sudut paling rahasia, dia bisa menemukanku dan berbicara kepadaku. Sudahkah kau melihat-lihat dengan saksama? Apa ada yang aneh? Tanya Su Tang, semakin curiga. Tidak, kata Zhen Miao Xingjun. Apa sebenarnya maksudmu dengan hal aneh itu? Aku tak bisa memberitahumu apa yang tak ku mengerti. Su Tang berhenti sejenak dan berkata, alangkah hebatnya jika aku bisa masuk ke alam ilahi dan melihatnya. Sayangnya, kecuali Kaisar Kebijaksanaan dapat kembali, tidak ada orang lain yang dapat memasuki alam dewa kecuali aku, kata Zhen Miao Xingjun. Mengapa? Tanya Su Tang. Saat Kaisar Kebijaksanaan ditangkap, ia membuka semua batasan di alam ilahi, kata Zhen Miao Xingjun. Tetua Wu memberitahu saya bahwa para kultivator yang pergi untuk mendukung mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa para kultivator garis keturunan naga sejati dimusnahkan oleh batasan alam ilahi. Pangeran kedua, Bixi, yang tertinggal, terluka parah. Kalau tidak, bagaimana mungkin alam ilahi masih berada di tangan kita? Para kultivator garis keturunan naga sejati awalnya bermaksud untuk mengosongkan alam ilahi dan menghancurkannya sepenuhnya. Buka semua batasan secara instan. Su Tang semakin curiga. Ia telah mempelajari mantra penyegel jiwa Ordo Pengampunan dan telah mencapai alam Hinayana dalam seni jimat spiritual. Sekuat apapun formasi atau batasannya, Master Formasi harus mengedarkan urat spiritual untuk mengendalikannya. Itu bukanlah sakelar lampu yang bisa dinyalakan dengan menekannya sekali dan dimatikan dengan menekannya lagi. Ada apa? Ada yang salah. Zhen Miao Xingjun melihat ekspresi Su Tang yang berbeda. Aku hanya bisa mengetahuinya jika aku memasuki alam dewa sendiri, kata Su Tang. Memikirkan cahaya listrik itu, ia semakin yakin bahwa penilaiannya seharusnya benar. Itu tergantung pada Kaisar Barat, kata Zhen Miao Xingjun. Pada saat ini, Zhen Miao Xingjun telah berjalan ke sisi sumur, melihat ke dalam, dan kemudian mengeluarkan serangkaian jimat, yang dicetak pada Su Tang dan yang lainnya. Jimat macam apa ini? Tanya jentik-jentik nyamuk. Dengan perlindungan jimat ini, kami tidak akan memicu larangan, kata Zhen Miao Xingjun. Tapi, kita sudah menggunakannya beberapa kali. Apa perlu repot-repot begitu? Jentik nyamuk itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Zhen Miao Xingjun dengan serius, alam Xingluo adalah fondasi terakhir kita yang tersisa.
Kaisar kebijaksanaan menciptakan alam Xingluo ini dengan mempertimbangkan kemungkinan kekalahan total kita. Tentu saja, beliau juga menetapkan batasan-batasan yang sesuai untuk mencegah musuh menerobos masuk. Bagaimana dengan mereka? Jizi menatap Venue Xingjun. Bagaimana jika mereka jatuh ke tangan seorang kultivator naga sejati dan jimatnya diambil? Bukankah larangan itu akan menjadi tidak berguna? Saat mereka di dalam, mereka hanya punya jimat untuk keluar, kata Zhen Miao Xingjun. Kalau mereka mau masuk, aku perlu mengatur beberapa hal untuk mereka. Kalau mereka bisa datang ke sini, apa tempat ini masih bisa menghalangi dewa yang sebenarnya? Jieli tak percaya. Kita tidak bisa menghentikan mereka, jawab Zhen Miao Xingjun, tapi kita bisa menghancurkan alam roh, membuat mereka tak berdaya. Pembatasan di sini tidak biasa. Begitu dipicu, bukan hanya nyawa kita yang akan terancam, tapi seluruh alam akan hancur, memutuskan hubungan dengan alam Xingluo. Setiap kali kau melewati susunan teleportasi, kau perlu menggunakan jimat yang berbeda. Su Tang mengerti sesuatu. Itu benar, kata Zhen Miao Xingjun. Bagaimana kalau jimat yang kau gunakan salah? Teriak jentik-jentik nyamuk sambil merasa sedikit gugup. Itulah sebabnya aku selalu berjalan di depan. Zhen Miao Xingjun berkata meskipun penghalang itu tidak akan menyerangku, aku bisa merasakan fluktuasi penghalang itu, dan kemudian secara alami menghentikanmu. Biarkan aku melihat jimatmu, kata Su Tang. Zhen Miao Xingjun sedikit bingung, tetapi tetap mengeluarkan jimat dan menyerahkannya kepada Su Tang. Su Tang mengambil jimat itu dan perlahan-lahan mengamatinya dengan indera spiritualnya. Tiba-tiba, istana pikiran di otaknya mulai berfluktuasi, dan sebuah kotak yang tampaknya terdiri dari titik-titik kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam istana pikiran itu. Kotak itu akan menunjukkan pola yang berbeda jika dilihat dari berbagai arah. Sebuah kata yang tampak sangat jauh, namun terasa tepat di depan mata saya, muncul. Mungkinkah aku harus pergi ke alam ilahi Liga Dao Surgawi? Su Tang merasakan denyutan di hatinya. Jika tebakannya benar, bahkan jika Kaisar Kebijaksanaan tidak bisa kembali, dia seharusnya bisa menggantikan Kaisar Kebijaksanaan dan menjadi penguasa baru alam ilahi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Helan Fei Qiong penasaran saat melihat Su Tang tiba-tiba berubah menjadi patung. Tidak apa-apa, Su Tang tertawa datar. Ayo pergi. Dalam sekejap, Zhen Miao Xingjun memimpin mereka melewati 7 atau 8 ruang kecil. Alam Xingluo adalah versi yang lebih kecil dari benih spiritual 1000 besar. Hanya ada satu kultivator di setiap ruang, dan ada terlalu banyak batasan, sehingga sulit untuk bepergian. Alam itu tidak senyaman benih spiritual 1000 besar. Selama Helan Fei Qiong sedikit berpikir, ia dapat bepergian dengan bebas. Kapan ini berakhir kalau terus seperti ini? Teriak jentik-jentik nyamuk dengan tidak sabar. Itu di depan, kata Zhen Miao Xingjun. Ia lalu menoleh ke arah Helan Fei Qiong dan tersenyum. Bagaimana? Menakjubkan, kan? Lumayan, tapi agak kecil, kata Helan Fei Qiong. Dalam benih spiritual 1000 agungnya, setiap ruang adalah dunia yang besar, dan ruang alam bintang Luo memang sangat kecil. Berapa banyak alam bintang Luo yang telah ditempa Kaisar Kebijaksanaan? Su Tang tiba-tiba bertanya. Di matanya, alam bintang Luo sangat penting, setidaknya tidak kalah pentingnya dengan benih spiritual 1000 besar. Karena benih spiritual 1000 besar mustahil untuk ditiru, berapa banyak Kaisar Timur yang mungkin ada di dunia ini. Tetapi bagi makhluk seperti Kaisar Kebijaksanaan, selama mereka dapat menciptakan yang pertama, mereka dapat menciptakan 100, 1000, bahkan 10.000, 1 juta. Bagaimana kamu tahu? Zhen Miao Xingjun tercengang. Jika aku bilang aku sangat mengenal orang-orang seperti Zi Huang, apa kau akan percaya? Su Tang mendesah. Jangan bercanda, kau belum pernah melihat Kaisar Kebijaksanaan, kata Zhen Miao Xingjun. Tapi apakah aku benar? Tanya Su Tang, apakah ada alam Xingluo lainnya? Totalnya ada 5. Zhen Miao Xingjun berhenti sejenak dan berkata, Kaisar Kebijaksanaan awalnya ingin agar setiap kultivator aliansi Dao Surgawi mendapatkan alam Xingluo, tetapi kemudian dicegah oleh saudaraku. Satu untuk setiap orang. Helan Fei Qiong tampak tercengang. Meskipun alam Xingluo memiliki banyak keterbatasan, jika semua orang bisa memilikinya, itu akan sangat menakutkan. Banyak kultivator telah menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang untuk memiliki alam roh. Alam Xingluo tidak diragukan lagi merupakan pengganti alam roh. Jika ini benar-benar dapat dicapai, kekuatan aliansi Tiandao akan berlipat ganda. Ya, Zhen Miao Xingjun menjawab. Kaisar Kebijaksanaan mampu melakukan ini. Gumam Jizi, lalu berpikir lagi ini hal yang baik, mengapa saudaramu menghalangiku? Kakakku berkata bahwa meskipun alam Xingluo memiliki prospek yang bagus, ia juga mengandung peluang yang berbahaya. Zhen Miao Xingjun berkata, apakah kamu tahu kesulitan labu itu? Labu sejati kuno. Jiezi tertegun sejenak. Tentu saja aku tahu, tapi apa hubungan antara alam Xingluo dan labu sejati kuno?
Apa itu labu sejati kuno? Tanya Su Tang. Labu sejati kuno awalnya adalah roh gunung yang telah mencapai pencerahan, yang ahli dalam menyerap darah dan energi. Metode kultivasinya agak unik, dan biasanya tetap rendah hati. Namun, setelah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, ia menimbulkan sensasi besar di dunia bintang. Jiezi berkata, labu sejati kuno menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menelurkan labu roh kecil yang tak terhitung jumlahnya, lalu menangkap para kultivator tunggal, menyegel mereka dalam labu roh, dan menguras vitalitas mereka. Hah, jadi, ia memang agak mirip dengan alam Xingluo. Lebih dari sekadar mirip, bukankah para penguasa bintang dan dewa sejati itu semua menggunakan metode yang sama? Hanya saja metode labu sejati primordial terlalu ekstrim. Dia tidak memberi peluang untuk hidup. Zhen Miao Xingjun berkata, semakin kuat dia, semakin banyak kultivator yang dia tangkap. Semakin banyak kultivator yang dia tangkap, semakin kuat pula dia. Dia bahkan membuat burung ungu primordial waspada, tetapi burung ungu primordial pun tak mampu mengendalikannya. Pada akhirnya, dibutuhkan campur tangan 5 kaisar untuk sepenuhnya melenyapkan bahaya tersembunyi itu. Aku juga tahu itu, lanjut Jizi, burung ungu kuno dan Tai Huang sedang menarik perhatian labu sejati kuno secara langsung, sementara Dong Huang dan Si Huang menyelinap ke alam dewa labu sejati. Terutama Dong Huang, dia tak segan-segan terluka dan sengaja membiarkan dirinya tersedot ke dalam labu roh. Ketika labu sejati kuno kembali ke alam dewa, dia tiba-tiba meledakkan labu roh, memberikan pukulan mematikan yang tak hanya membasmi labu sejati kuno tetapi juga memurnikan kekuatan hidup labu sejati kuno menjadi. Di akhir ucapannya, Jizi tiba-tiba tak dapat melanjutkan, wajahnya dipenuhi kengerian, lalu perlahan menoleh ke arah Su Tang. Ada apa? Tanya Su Tang. Pada saat ini, Zhen Miao Xingjun tiba-tiba berkata, kita sudah sampai. Setelah itu, ia mengulurkan tangan dan mendorong pintu di depannya. Di dalam gerbang terdapat alam spiritual kecil lainnya. Alam spiritual itu tidak jauh berbeda dengan alam spiritual lainnya, kecuali ketiga kultivator yang cukup arogan. Berbeda dengan kultivator lainnya, ketika melihat Zhen Miao Xingjun masuk, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya. Mereka hanya mengangguk kecil, memberi salam, lalu kembali melanjutkan percakapan mereka, berpura-pura tidak melihat apapun. Zhen Miao Xingjun tampak tenang, seolah terbiasa diabaikan. Ia terus melangkah maju, memasuki rumah di depan, mengitari dinding kasa, dan langsung menuju lobi. Dari luar, lobi tersebut tidak lebih dari 100 meter persegi luasnya, tetapi saat Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan bahwa itu adalah aula yang menjulang tinggi, yang jelas dilindungi oleh formasi spiritual. Orang-orang di luar nampaknya terlalu malas memperhatikanmu, kata jentik-jentik nyamuk. Orang luar mengira aku murid Kaisar Agung, tapi kenyataannya, aku sama sekali tidak mewarisi ajaran Kaisar Agung, kata Zhen Miao Xingjun sambil tersenyum kecut. Entah itu langit kekaisaran, pedang kekaisaran, atau teknik pertempuran tertinggi, mereka tidak ada hubungannya denganku. Mereka tahu latar belakangku dan aku hanya mewarisi sedikit. Lalu mengapa kamu masih disebut murid? Teriak jentik-jentik nyamuk. Hehe, Zhen Miao Xingjun tersenyum, mengabaikan jentik-jentik nyamuk, lalu berjalan maju. Su Tang melirik larva nyamuk. Ia tahu Zhen Miao Xingjun belum mencapai ortodoksi Tao, tetapi ia masih berbicara seperti itu. Bukankah itu tindakan yang disengaja? Larva itu mengangkat bahu dan berbisik, aku hanya merasa kasihan pada Kaisar Agung. Sungguh makhluk yang begitu kuat. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang disentuh Zhen Miao Xingjun, tetapi tekanan yang sangat besar tiba-tiba datang dari depan. Zhou Shuai baik-baik saja, ia merasakannya sedikit dan menoleh ke arah Zhen Miao Xingjun, sementara Su Tang dan Helan Fei Qiong mengerang bersamaan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tekanannya seberat gunung, dan tampaknya bahkan udara di sekitar mereka menjadi stagnan, membuat mereka tidak dapat bernapas. Larva nyamuk tampak terkejut apa yang terjadi dengan kalian. Mereka merasakan kekuatan pedang Yuren, kata Zhen Miao Xingjun, lalu mengangkat tangannya, memegang sarung pedang kosong di tangannya, lalu berbalik dan berjalan menuju Su Tang. Pedang Yuren ternyata ada di sini bersamamu. Tidak, ini hanya sarungnya. Teriak jentik-jentik nyamuk itu. Jika kita ingin menemukan pedang Yuren, kita harus mengandalkan sarung ini. Zhen Miao Xingjun menatap sarung di tangannya, matanya terpaku lama. Ia mendesah pelan lalu menyerahkan sarung itu kepada Su Tang, ini milikmu. Su Tang dengan enggan mengangkat tangannya, siap mengambil sarungnya. Pada saat ini, pembuluh darah spiritual di tubuhnya tiba-tiba mulai bersirkulasi secara spontan, dan semua komponen baju zirah sihir muncul di tubuh Su Tang secara bersamaan, mengubahnya menjadi seorang prajurit bersenjata lengkap dalam sekejap. Setan, ada apa denganmu? Zhen Miao Xingjun tercengang. Aku, harta spiritualku di luar kendaliku. Su Tang juga sedikit panik. Situasi ini belum pernah terjadi sejak ia mendapatkan baju zirah ajaib itu. Satu persatu,
Komponen-komponen baju zirah ajaib itu telah menyatu dengan istana ungunya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Kini tubuhnya seolah mengkhianatinya. Ia bukan hanya tidak bisa memahaminya, tetapi juga sedikit takut. Untungnya, fenomena ini hanya sementara. Saat Sutang berusaha sekuat tenaga memobilisasi pikiran spiritualnya, pakaian sihir itu kembali normal dan perlahan menghilang. Anehnya, kekuatan yang dilepaskan oleh sarungnya juga menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi sarung biasa yang sederhana dan bersahaja. Hah, bagaimana ini bisa terjadi? Zhen Miao Xingjun juga bingung. Sutang dan Helan Feiqiong sama-sama bernapas lega. Sutang merasa lega karena ia dapat mengendalikan pakaian sihirnya lagi, dan Helan Feiqiong merasa lega karena kekuatan sarung pedang Yuren telah sepenuhnya hilang, sehingga ia dapat kembali normal. Sutang perlahan mengambil sarungnya dan menatapnya dengan cemberut. Baju zirah ajaib itu sepertinya memiliki hubungan yang tak terjelaskan dengan sarungnya, tetapi ia tidak tahu mengapa. Siapapun yang mendapatkan pedang Yuren, kita selalu bisa menemukannya dengan menggunakan sarungnya sebagai petunjuk. Tentu saja, ini membutuhkan prasyarat, Ibel Surgawi harus menempa sarungnya, kata Zhen Miao Xingjun. Mungkinkah sarungnya juga merupakan harta ajaib? Tanya nyamuk. Tanpa sarungnya, pedang Yuren tidak lengkap. Rahasia di dalamnya masih membutuhkan pengetahuan Ibel Surgawi, kata Dewa Bintang sejati dan luar biasa. Namun, hanya dengan orang-orang seperti kita, bahkan jika kita bisa menemukan Dewa Sejati Qiongguang, kita mungkin tidak akan bisa merebutnya. Itulah sebabnya aku mencari bantuan. Pembantu apa? Tanya Helan Feiqiong. Mereka semua kultivator dari aliansi Dao Surgawi. Zhen Miao Xingjun berkata, saya tidak ingin menyentuh koneksi yang ditinggalkan guru untuk saat ini. Dengan kemajuan saya saat ini dan tanpa ajaran guru, saya mungkin tidak dapat mengendalikan mereka. Saya hanya bisa menemukan cara dari tempat lain. Yang lainnya mudah diatasi, tetapi salah satu dari mereka mungkin agak merepotkan. Wei Hao, kalian semua sudah melihatnya, itu Kong Mi, kata Zhen Miao Xingjun. Dia yakin Tuan Hongfa mati karenamu dan membencimu sampai ke akar-akarnya. Memang benar, tapi aku butuh teknik pendengaran ilahinya. Dengan bantuannya, kita bisa terhindar dari banyak masalah. Dia mencoba menghindariku seperti itu, aku sudah cukup beruntung tidak membuatnya kesulitan. Apalagi yang berani dia lakukan. Jentik nyamuk itu mencibir. Coba saja, aku akan membelamu. Kalau kita bisa menipunya, biarkan dia sendiri. Kalau kita tidak bisa meyakinkannya, kita harus memenjarakannya dulu. Zhen Miao Xingjun berkata, waktu aku datang kepadamu, aku sudah punya dua rencana. Kalau kau bisa membantuku, semua orang akan senang. Kalau tidak, aku hanya bisa mengandalkan mereka. Aku harus mendahuluimu apapun yang terjadi. Aku tidak menyangka, sekarang aku harus membantumu. Kakak senior, perlakukan kami sebagai lawanmu, kata Helan Feiqiong. Aku tidak terlalu curiga, tapi siapa yang bisa menahan ujian pedang Yuren? Lagi pula, itu adalah harta karun spiritual primordial. Zhen Miao Xingjun berkata, aku sudah mengatur tempat pertemuan dengan mereka. Tianmo, setelah kau melunakkan sarungnya, kita akan pergi ke sana. Status Kong Mi di aliansi Tiandao tidak rendah, kan? Kalau tidak, Kaisar Barat tidak akan menyembuhkan lukanya sendiri. Maukah dia mendengarkanmu? Tanya Sutang. Sejak Kaisar Barat keluar dari pengasingan, identitasku bukan lagi rahasia. Zhen Miao Xingjun berkata, beraninya dia melawan. Kamu menyembunyikan warisanmu. Kenapa kamu memilih momen ini? Karena Kaisar Barat, kata Zhen Miao Xingjun, meskipun Kaisar Barat akhir-akhir ini menunjukkan kehebatannya dan berulang kali menimbulkan kerugian besar pada garis keturunan naga sejati, aku punya firasat, ia tampaknya sedang mengalami kemunduran. Ia terlalu berambisi untuk meraih kesuksesan cepat dan terlalu tidak sabaran. Lebih penting lagi, ia justru mempromosikan Tetua Wu ke pihaknya dan melibatkannya dalam semua operasi aliansi Dao Surgawi. Apa hubungannya ini denganmu? Tanya Sutang. Keberadaanku mungkin tersembunyi dari para kultivator lain di aliansi Dao Surgawi, tetapi tentu saja tidak bisa disembunyikan dari Kaisar Barat. Beliau juga seharusnya tahu tentang hubungan antara Tetua Wu dan aku. Zhen Miao Xingjun berkata, Tetua Wu juga memberitahuku bahwa beliau juga punya firasat buruk, karena setiap kata dan tindakan Kaisar Barat seolah menjelaskan urusannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan masa depan aliansi Dao Surgawi. Alam ilahi Zihuang telah direbut oleh garis keturunan naga sejati, dan moral kita telah jatuh ke dasar. Namun, kembalinya Kaisar Barat untuk menyelamatkan situasi telah membawa moral kita ke puncaknya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku khawatir seluruh aliansi Dao Surgawi akan hancur. Sutang dan Helan Feiqiong saling berpandangan. Belum lama ini, mereka berbincang langsung dengan Kaisar Barat. Tidak ada yang salah dengan perilaku dan perkataan Kaisar Barat. Mungkinkah Zhen Miao Xingjun terlalu memikirkannya? Baiklah, Tianmo,
mulailah menempa sarung pedang Yuren. Zhen Miao Xingjun menambahkan, jangan remehkan sarung ini. Guru pernah berkata bahwa aura pembasmi pedang Yuren terlalu kuat, dan sepenuhnya bergantung pada sarung ini untuk memulihkan ketenangannya. Dengan kemajuanmu, penempaan sarung ini seharusnya memakan waktu lebih dari 10 hari. Su Tang memikirkannya dan mengangguk, oke. Kalau begitu kami akan keluar dulu, kata Zhen Miao Xingjun, lalu mengedipkan mata pada Helan Fei Qiong dan Jie Larva. Zhen Miao Xingjun dan 3 orang lainnya sudah meninggalkan aula. Su Tang menatap sarung pedang itu dengan linglung. Setelah beberapa saat, ia perlahan duduk di tempatnya, mulai mengatur napas, lalu mulai mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan memusatkan pikiran spiritualnya. Begitu kesadaran spiritual Su Tang bersendewa dengan sarung pedang itu, ia menyadari ada yang tidak beres. Menggunakan kesadaran spiritual untuk memurnikan harta spiritual itu awalnya akan menghadapi perlawanan dan memantul dari harta spiritual itu, tetapi sarung pedang di tangannya sama sekali tidak berdaya dan membiarkan kesadaran spiritualnya menyerang. Dengan kata lain, sarung pedang itu menyerap kesadaran spiritualnya dan menyatu dengannya. Zhen Miao Xingjun mengatakan akan memakan waktu lebih dari 10 hari, tetapi nyatanya, dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, mata Su Tang terbuka kembali. Ia menatap sarung pedang itu lagi dengan terkejut. Liang, Su Tang mengaktifkan pedang ajaib dan perlahan memasukkannya ke sarungnya. Bas, pedang ajaib itu mengeluarkan suara getaran pelan, dan gelombang yang dilepaskan oleh pedang ajaib dan sarungnya mempertahankan sinkronisasi yang sangat sempurna. Aneh, gumam Su Tang. Ia hanya melunakkan sarung pedang itu, bukan memurnikannya menjadi roh, tetapi rasa memiliki yang di bawah sarung pedang itu sama dengan sirah ajaib itu, seolah-olah sarung pedang itu memang miliknya. Setelah berpikir cukup lama dan masih belum dapat menemukan alasannya, Su Tang menyandang pedang ajaib beserta sarungnya di punggungnya, lalu berdiri dan berjalan keluar dari aula. Di halaman kecil di luar, sebuah meja persegi telah disiapkan. Zhen Miao Xingjun dan 2 orang lainnya sedang duduk di meja, mengobrol tentang sesuatu. Ketika mereka berbalik dan melihat Su Tang keluar, mereka semua terkejut. Apa yang terjadi? Tanya Helan Fei Qiong cepat-cepat. Sudah diredakan, kata Su Tang. Secepat itu, Zhen Miao Xingjun tampak sangat terkejut. Aku tidak menyangka akan secepat ini, jawab Su Tang. Zhen Miao Xingjun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mendesah pelan, ini kehendak dewa. Awalnya, dia setuju untuk melepaskan jabatannya dan membantu Su Tang, tetapi dia masih sedikit enggan di dalam hatinya, karena pedang Yuren bagaimanapun juga merupakan warisan Tao Tai Huang, dan dia adalah murid Tai Huang. Namun, Su Tang mengalami banyak petualangan. Ia tak hanya mempelajari beberapa teknik naga utama, tetapi juga menyempurnakan jiwa sejatinya dan memperoleh catatan pembasmi ibel. Pedang kendali jauh lebih aman di tangan Su Tang daripada di tangan Su Tang. Jadi dia harus mengubah niat awalnya. Namun, sekarang melihat Su Tang mampu menempa sarung pedangnya begitu cepat, dia seolah melihat tanda dari kegelapan bahwa pedang Yuren pasti akan menjadi harta ajaib Su Tang. Sekarang sudah selesai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata larva nyamuk. Ayo kita cari Kong Mi dulu. Dia pasti sudah menungguku sekarang, kata Zhen Miao Xingjun, waktu pertama kali aku mendekatinya, dia agak ragu. Berkat bantuan Tetua Wu, dia akhirnya setuju dengan berat hati. Aku khawatir terjadi sesuatu kalau kita menunggu terlalu lama. Kenapa kau harus mencarinya? Helan Fei Qiong mengerutkan kening dan berkata, aku selalu merasa, ada yang mencurigakan tentangnya. Teknik mendengarkan surgawi Kong Mi sangat ampuh, kata Zhen Miao Xingjun. Jika dia benar-benar bersedia membantu, kita bisa terhindar dari banyak masalah. Benar, larva nyamuk itu mengangguk. Namun, kamu harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu dan jangan sampai terlalu jauh dengannya, kata Zhen Miao Xingjun, kalau tidak, masalah ini akan sia-sia. Kalau dia tidak memprovokasiku, tentu saja aku tidak akan memprovokasinya. Jiezi berkata, kalau dia terus-terusan menggangguku, aku tidak akan sopan. Jiezi selalu memikirkan fakta bahwa Kong Mi telah menipunya. Baiklah, kita bicarakan nanti saat kita bertemu, kata Zhen Miao Xingjun tanpa daya. Tidak jauh, hanya beberapa alam bintang saja. Dari awal hingga akhir, Zhen Miao Xingjun tidak pernah peduli dengan Tuan Hongfa. Ini juga merupakan kompromi. Helan Fei Qiong dan Su Tang masing-masing menerima warisan Dong Huang dan dianggap sebagai rakyatnya sendiri. Ia harus mencari tahu sebab dan akibat pembasmian Tuan Hongfa, yang hanya akan membuat Su Tang dan Helan Fei Qiong menjauh dari Liga Tiandao. Orang mati tak dapat dibangkitkan. Meskipun ia sangat berduka atas kematian Tuan Hongfa, ia hanya bisa memilih untuk menyerah. Selama Su Tang dan Helan Fei Qiong bersamanya, bantuan yang bisa mereka berikan kepada aliansi Tiandao akan jauh melebihi bantuan Tuan Hongfa. Setelah berganti beberapa alam bintang secara berurutan, penguasa bintang Zhen Miao memimpin mereka ke wilayah asal yang asing. Mereka melompat dan terbang selama hampir 10 menit.
Sebuah desa pegunungan kecil muncul di lembah di depan. Penguasa bintang Zhen Miao berbalik dan terbang turun. Desa pegunungan itu tampak tak berpenghuni, dan tampak sangat kumuh. Namun, di sebuah halaman kecil di tepi desa, ada sesosok kurus duduk dengan tenang di atas pohon besar, menatap mereka dalam diam. Kong Mi, kamu sudah menunggu lama, kan? Zhen Miao Xingjun berbicara lebih dulu. Tidak buruk, jawab Kong Mi acuh tak acuh. Melihat ekspresi Kong Mi yang tidak banyak berubah, Ji Liao teringat akan instruksi Su Tang dan tidak punya pilihan selain mengalah dan berkata, kau di sini, sungguh kebetulan. Kebetulan. Kong Mi terdiam, lalu tertawa ini memang kebetulan. Senyum Kong Mi tampak agak arogan, dan sikapnya tidak terlalu ramah. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang seperti Zhen Miao Xingjun. Zhen Miao Xingjun awalnya ingin meminta maaf, lagi pula, Kong Mi sudah menunggunya berhari-hari. Melihat Kong Mi bertingkah tidak biasa, ia tertegun dan mengerutkan kening, lalu berkata, Kong Mi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku terlalu senang. Kong Mi hampir tertawa terbahak-bahak. Lalu ia melambaikan tangannya dan menatap Jizi lagi. Jizi, Jizi, kau menghancurkan keberuntunganku, tapi memberiku kesempatan besar. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tega membasmimu. Kau ingin membasmiku? Jizi geram. Ia berkata dengan dingin, kalau begitu, serang aku. Sekelompok badut lompat-lompatan, mereka bahkan tidak menyadari bahwa kematian mereka sudah dekat. Kong Mi juga mengerutkan kening. Pada saat ini, terdengar batuk ringan dari belakang, diikuti oleh gelombang kekuatan spiritual yang sangat mengerikan yang melonjak seperti tsunami. Su Tang dan yang lainnya ketakutan dan segera menoleh ke belakang. Sesosok muncul di sudut dinding. Ia adalah seorang pria parubaya yang tampaknya sedang sakit parah. Wajahnya tampak lesu dan ia batuk terus-menerus. Setiap kali ia batuk, darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia tampak seperti pasien kritis yang hampir meninggal, tetapi aura yang dilepaskannya sangat kuat. Hati Su Tang dan Helan Fei Qiong tiba-tiba mencelos. Mereka sudah menjadi makhluk setingkat Star-Lord. Aura pihak lain saja sudah memberi mereka tekanan yang begitu berat. Identitas pihak lain sudah jelas. Ya Dewa, Tuan. Kong Mi berdiri dan membungkuk hormat. Dia adalah Dewa Bintang Zhen Miao. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada Dewa Bintang Zhen Miao. Ya, itu dia. Kong Mi menjawab dengan cepat. Jangan lihat tingkat kultivasinya yang rendah. Tapi dia murid langsung Kaisar Agung. Haha, aku baru tahu tentang itu baru-baru ini, dan aku benar-benar terkejut. Aku ingat sekarang. Pria parubaya itu terbatuk beberapa kali lagi. Kakak ketiga pernah menangkapnya dan menggunakannya untuk membuka alam ilahi Kaisar Kebijaksanaan. Tapi, kakak ketiga tidak akan berbelas kasih, kan? Dia benar-benar membiarkannya hidup. Pangeran ketiga mungkin tidak tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa dia memiliki harta karun langka dan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam ilahi Kaisar Kebijaksanaan. Kong Mi berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Warisan Kaisar Agung. Pangeran ketiga menyerahkan pedang Yuren karena dia tidak memiliki seni pertempuran tertinggi. Jadi, seni pertempuran tertinggi akan jatuh pada gadis kecil ini. Pria parubaya itu tersenyum. Lalu ia melambaikan tangannya. Gadis, kemarilah. Ia benar-benar santai, mengabaikan Su Tang dan yang lainnya. Namun, untuk makhluk setingkat dewa sejati, hal ini tak perlu dipertanyakan lagi, meskipun ia telah terluka parah. Meskipun ia kelelahan mental, ia masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ia ingin melenyapkan Su Tang dan yang lainnya, ia hanya perlu melambaikan tangannya. Wajah Zhen Miao Xingjun berubah pucat, dan dia mengenali aura naga yang kuat. Su Tang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan. Mereka telah bertarung berdampingan berkali-kali sebelumnya dan keduanya memahami pikiran satu sama lain. Kau tidak mendengarku. Hah! Suara pria parubaya itu berubah kasar. Zhen Miao Xingjun tak pernah menyangka orang yang dipilihnya ternyata mata-mata dari garis keturunan naga sejati. Tuan Kong Mi telah lama bergabung dengan aliansi Dao Surgawi dan selalu bersahabat dengan Tetua Wu. Kali ini, garnisonnya diserang oleh garis keturunan naga sejati, dan ia melarikan diri kembali ke sekte dengan tubuh penuh luka. Siapapun yang melihat luka-luka Kong Mi pasti akan percaya bahwa ia telah berjuang mati-matian. Ia tak punya alasan untuk meragukannya. Karena mudah percaya, ia mendapati dirinya dalam bahaya, tetapi itu bukan apa-apa, ia hanya harus menerima takdirnya. Ia telah menyadari hal ini sejak lama, tetapi kesalahannya lah yang menyebabkan Su Tang dan Helan Fei Qiong jatuh ke dalam perangkap pada saat yang bersamaan. Su Tang memiliki catatan pembasmi ibel, dan selama ia diberi waktu dan ruang tertentu untuk berlatih perlahan, ia akan menjadi musuh bebuyutan garis keturunan naga sejati. Dan Helan Fei Qiong telah memperoleh warisan Dong Huang, dan menerobos hambatan satu demi satu dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh para kultivator biasa.
Sekarang ia adalah eksistensi hebat setingkat dewa langit berbintang. Zhen Miao Xingjun menganggap Helan Fei Qiong sebagai harapan masa depan Liga Tiandao di dalam hatinya. Semua ini hampir runtuh karena kepercayaannya yang sembrono. Memikirkan hal ini, Zhen Miao Xingjun merasa hatinya seperti diiris pisau. Setelah terdiam sejenak, Zhen Miao Xingjun menatap Su Tang dan Helan Fei Qiong dengan tajam, lalu berjalan mendekati pria paruh baya itu. Hebat sekali, teriak Helan Fei Qiong. Zhen Miao Xingjun terdiam sejenak, memaksakan diri untuk menenangkan emosinya yang bergejolak. Ia berkata perlahan, Yang Mulia hanya menginginkan seni pertempuran tertinggi guru. Karena sudah begini, Zhen Miao tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya akan menjawab pertanyaan apapun yang Anda miliki. Namun, Zhen Miao punya satu syarat, teman-teman saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mohon berbaik hati dan jangan ganggu saya. Sebenarnya, Zhen Miao Xingjun juga tahu bahwa usahanya bodoh, tetapi dia tidak punya pilihan. Hehehe, pria parubaya itu tiba-tiba tertawa, lalu berkata kepada Kong Mi, kau masih bilang dia licik, cerdas, dan sulit dihadapi. Saat seperti ini, kau masih mau berkompromi denganku. Pak, guk-guk yang putus asa pun bisa melompati tembok, kata Kong Mi bercanda. Aku akan tahu apapun yang ingin ku ketahui. Bukan urusanmu untuk memberitahuku atau tidak, kata pria parubaya itu, lalu berjalan menuju Zhen Miao Xingjun. Pada saat ini, Su Tang dan Helan Fei Qiong bergerak bersamaan, dan gelombang napas yang mereka lepaskan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, desa pegunungan kecil itu diselimuti turbulensi yang dahsyat, dan rumah-rumah bobrok runtuh satu demi satu, dan asap serta debu mengepul ke langit. Baik Su Tang maupun Helan Fei Qiong tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, dan mereka memiliki dukungan mereka sendiri. Pada saat ini, Su Tang telah mengerahkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Pedang ajaibnya terhunus, dan cahaya pedang yang tak henti-hentinya terpancar, yang meluncur ke arah pria parubaya itu lapis demi lapis. Helan Fei Qiong diam-diam bekerja sama dengannya dan mundur ke sisi sayap. Pria parubaya itu terhibur. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan itu mengembun menjadi tirai cahaya setengah lingkaran yang mengembang keluar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Boom, boom, boom. Cahaya pedang Su Tang terus mengenai tirai cahaya, menciptakan bercak-bercak cahaya. Pria parubaya itu tiba-tiba tampak terkejut, karena serangan yang dilepaskan Su Tang sangat dahsyat, jauh di luar dugaannya, dan energi pedang itu seolah membawa kekuatan yang membuatnya gelisah. Tepat ketika pria parubaya itu hendak bergerak, Su Tang mengayunkan tangan kirinya. Seberkas cahaya menyambar di udara dan mengenai tirai cahaya. Boom! Tirai cahaya itu menahan ratusan serangan Su Tang dalam sekejap, tetapi kekuatan dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan Su Tang. Tirai cahaya itu hanya bergetar sedikit. Namun, ketika cahaya yang melayang itu meledak, tirai cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi busa tertiup angin dan berputar dengan hebat. Pengampunan dan kutukan penyegel jiwa. Pria parubaya itu langsung menunjukkan ekspresi ngeri siapa kau. Di sisi lain, jentik-jentik nyamuk sudah melompat dan terbang langsung ke arah Kong Mi. Kong Mi menunjukkan senyum sinis. Ia tidak melawan dan segera mundur. Kong Mi tidak takut pada jentik-jentik nyamuk. Pria parubaya itu adalah pangeran kedua biksi, makhluk setingkat dewa sejati. Serangan itu akan berdampak besar pada area yang luas. Tentu saja, ia harus bersembunyi jauh-jauh dulu, baru kemudian menghadapi jentik-jentik nyamuk. Menghadapi dewa sejati, Su Tang tak kuasa lagi menahan diri dan harus mempertaruhkan segalanya. Pedang ajaib di tangannya berputar lagi, dan tangan kirinya, yang diselimuti cahaya pedang, terentang tanpa suara. Boom! Tirai cahaya itu dihantam lagi, dan pria parubaya itu benar-benar mundur selangkah. Mantra pengampunan dan penyegel jiwa burung kukuk ungu kuno mampu mengikis dan memenjarakan semua fluktuasi kekuatan spiritual. Jika kemajuan Su Tang sama seperti dirinya, ia pasti sudah kalah sekarang. Pria parubaya itu sangat marah. Tubuhnya sedikit bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Tirai cahaya juga menghilang bersamaan. Saat berikutnya, pria parubaya itu muncul lebih dari 10 meter di belakang Su Tang tanpa peringatan, dan mengulurkan telapak tangannya untuk menamparkan punggung Su Tang. Su Tang segera merasakan fluktuasi yang datang dari belakang, dan memutar pedang ajaibnya ke belakang sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia mengepalkan tangan kirinya dan mengayunkannya ke arah pria parubaya itu. Boom! Kekuatan tinju yang dipadatkan oleh tinju naga penciptaan merobek udara seperti bola meriam dan bersiul ke arah pria parubaya itu. Kekuatan pukulan Su Tang tidak sekuat pukulan pangeran ke-6 Gongfu, tetapi momentumnya juga sangat mengejutkan. Apa? Tinju naga pencipta? Pria parubaya itu terkejut lagi dan hampir menduga ia sedang bermimpi, karena pemandangan di hadapannya sungguh luar biasa.
Seandainya saja ia melihat perintah pengampunan dan mantra penyegel jiwa, ia masih bisa menemukan asal-usulnya, mungkin dari para kultivator di pihak Gagak Ungu kuno, tetapi tinju naga pencipta diciptakan oleh naga sejati kuno. Kecuali Pangeran ke-6 Gongfu, tak seorang pun bisa mempelajarinya. Boom-boom, tekanan telapak tangan yang dilepaskan pria parubaya itu mula-mula menghancurkan kekuatan pedang Sutang, kemudian menghancurkan aliran kekuatan tinju naga penciptaan dan terus menggelinding ke arah Sutang. Tekanan telapak tangan itu bagaikan aliran deras langit dan bumi, menyelimuti tubuh Sutang. Sutang tahu bahwa ia tak bisa menghindarinya, jadi ia harus mengerahkan kesadaran perlindungan tubuhnya secara maksimal dan mengaktifkan semua peralatan sihirnya. Boom! Tepat saat tekanan telapak tangan itu datang, Sutang merasa seperti tertabrak kereta api. Tubuhnya tiba-tiba terpental mundur dan terpental ratusan meter dalam sekejap, menghantam dinding gunung. Tubuh Sutang tertancap kuat di dinding gunung. Guncangan hebat itu membuat matanya menghitam dan otaknya kosong. Sebenarnya, Pangeran kedua Biksi telah menunjukkan belas kasihan kepada Sutang, karena Sutang tidak hanya memiliki mantra pengampunan dan penyegel jiwa, tetapi juga menguasai tinju naga penciptaan. Ia tidak dapat membahayakan nyawa Sutang dalam keadaan apapun. Hubungan mereka terlalu penting, jadi ia harus menangkapnya hidup-hidup dan menginterogasinya dengan jelas. Melihat Sutang tertanam dalam di dinding gunung, Pangeran kedua Biksi mencibir dan hendak mendekati Sutang ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru menoleh untuk melihat ke sisi dinding. Helan Fei Qiong perlahan mengangkat tinjunya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar cepat di sekujur tubuhnya. Semakin cepat kekuatan spiritualnya bersirkulasi, semakin terang pula cahaya bintang itu. Bahkan Pangeran kedua, Biksi, tercengang. Ia bisa merasakan kekuatan kuno yang dilepaskan oleh 1000 benih spiritual. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Satu demi satu hal luar biasa muncul di depan matanya. Pada saat ini, Helan Fei Qiong telah meningkatkan kekuatan tinjunya hingga ekstrim, lalu melancarkan pukulannya. Kekuatan tinju 7 alam mengembun menjadi tsunami dahsyat, bergulung langsung menuju Pangeran kedua Biksi. Pada saat yang sama, ribuan cahaya menyilaukan yang menyelimuti Helan Fei Qiong juga berubah menjadi meteor, terbungkus dalam kekuatan tinju tersebut. Pupil mata Pangeran kedua Bei tiba-tiba mengecil. Ia tidak peduli dengan kekuatan tinju 7 alam, tetapi cahaya bintang yang terbungkus kekuatan itu membuatnya merasakan ancaman kematian. Saat benih roh 1000 agung beraksi, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Dimanapun cahaya bintang lewat, terlihat jelas bahwa udara telah terkoyak menjadi retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya oleh benih roh 1000 agung. Menipu langit, Pangeran kedua Biksi segera mundur, meneriakkan gelar asli Kaisar Dong Huang. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah payung kecil yang indah dengan punggung tangannya, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikannya. Boom! Meteor yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu, dan gelombang kejut yang seolah menghancurkan dunia bergulung ke segala arah. Tanah di sekitar Pangeran kedua Biksi runtuh berkeping-keping. Desa pegunungan kecil di sebelahnya hancur total dan berubah menjadi asap dan debu, dan bukit di belakang Pangeran kedua Biksi berlubang-lubang besar satu demi satu akibat hantaman cahaya bintang. Seluruh dunia seakan hancur berkeping-keping. Setidaknya dalam radius beberapa ribu meter di sekitar Helan Fei Qiong dan Pangeran kedua Biksi, pemandangan itu dipenuhi dengan adegan kiamat. Jika tidak ada kesadaran ilahi yang melindungi tubuh, bahkan jika orang-orang di dalamnya lolos dari arus deras, mereka akan terbakar sampai mati oleh udara yang tampaknya mendidih. Ketika jentik-jentik nyamuk dan kongmi yang bertarung sengit di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua berhenti bertarung untuk sementara dan terbang menjauh agar tidak terkena dampaknya. Zhen Miao Xingjun semakin menghindarinya, tetapi ia tidak dapat melarikan diri sendirian. Ia berusaha sekuat tenaga mengamati medan perang, tetapi ia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Meskipun ia telah berjalan puluhan ribu meter jauhnya, ia masih berada dalam badai yang terbentuk oleh arus yang bergejolak, dan langit serta bumi dipenuhi pasir dan batu yang beterbangan. Hanya Pangeran kedua Biksi yang tetap tenang di bawah payungnya. Sebelum menahan serangan itu, ia menggertakkan gigi dan membuka lebar matanya. Ia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ketika gelombang serangan pertama meledak, ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Aura Helan Fei Qiong sangat mengerikan, bahkan mengingatkannya pada Dong Huang di masa lalu. Semasa muda, Dong Huang adalah seorang kultivator yang liar dan kejam, yang menyebut dirinya sebagai orang yang berani menipu surga di 3000 dunia. Para praktisi kurang lebih mengagumi jalan surga, dan tidak banyak yang berani mengabaikan jalan surga dan bertindak sembrono, dan Dong Huang adalah salah satunya. Namun, Dong Huang, yang menjadikan membasmi sebagai profesinya, bertemu Tai Huang. Ia dikalahkan berkali-kali dalam pertempuran, tetapi ia terus bertarung. Setelah bertahun-tahun terlibat, ia akhirnya ditaklukkan oleh Tai Huang dan menjadi tulang punggung Huang Tian. Permusuhannya juga banyak mereda, tetapi ia tetap menjadi petarung nomor 1 di Huang Tian.
Aura Helan Fei Qiong sangat mirip dengan Dong Huang, tetapi kekuatan tempurnya sebenarnya jauh lebih buruk. Boom, boom, boom. Kekuatan tinju itu terbungkus cahaya bintang dan terus membombardir ke bawah. Payung kecil di tangan pangeran kedua biksi telah berubah menjadi tirai cahaya, menutupi ruang lebih dari 100 meter di sekitarnya. Dalam tabrakan itu, pangeran kedua biksi terus mundur. Ia tidak ingin mundur, tetapi ia tak berdaya. Namun, serangan penuh Helan Fei Qiong hanya sampai di situ. Memaksa pangeran kedua biksi mundur saja sudah batasnya. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melukai makhluk setingkat dewa sejati. Cahaya bintang meredup, Helan Fei Qiong menarik napas perlahan, tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun kekuatan pukulan ini luar biasa, pukulan ini juga menguras terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Pangeran kedua biksi meletakkan payung di tangannya dan menatap Helan Fei Qiong di kejauhan. Kemarahan dan rasa malu yang baru saja dirasakannya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang mendalam di tulang-tulangnya. Sesaat kemudian, pangeran kedua biksi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sayang sekali, kau hanya berada di alam penguasa bintang, aku tak bisa menjagamu." Begitu ia selesai berbicara, sosok pangeran kedua biksi melesat bagai kilat dan menerjang lurus ke arah Helan Fei Qiong. Awalnya, ia ingin menangkap mereka hidup-hidup, karena Su Tang dan Helan Fei Qiong telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia, dan ia sangat penasaran. Namun, setelah melihat tingkat kultivasi Helan Fei Qiong, ia berubah pikiran. Helan Fei Qiong telah menerima beberapa ajaran sejati Dong Huang, dan kultivator seperti itu harus dibasmi terlebih dahulu. Pangeran kedua biksi baru saja mulai bergerak ketika Su Tang tiba-tiba menerkam dari samping. Helan Fei Qiong menyerang dengan sekuat tenaga, dan bahkan ia harus mundur jauh. Meskipun ia dan Helan Fei Qiong bersama, 1000 benih spiritual agung tidak mengenalinya, apalagi menghindarinya. Mati, pangeran kedua biksi bahkan tidak memandang Su Tang, tetapi hanya menggoyangkan payung di tangannya dengan ringan. Dalam benaknya, satu-satunya orang yang harus segera dibasmi adalah Helan Fei Qiong. Boom, bayangan payung tiba-tiba berubah menjadi tirai cahaya yang mengembang, menuju Su Tang. Namun, Su Tang tidak hanya tidak mundur, tetapi malah meningkatkan kecepatannya. Karena ketika ia mencabut pedang ajaib dari sarungnya, sesuatu di dalam pedang ajaib itu tampak patah lagi, dan ia tiba-tiba memiliki keberanian yang tak terlukiskan. Pangeran kedua biksi yang setingkat dewa sejati hanyalah seekor nyamuk kecil baginya. Su Tang tidak mengerti bagaimana kepercayaan diri yang hampir gila ini muncul, tetapi dia memilih untuk mempercayai instingnya. Bayangan pedang itu bagaikan aliran air, menembus tirai cahaya dalam sekejap, lalu menggelinding lurus ke arah pangeran kedua biksi. Pangeran kedua biksi tertegun sejenak, lalu segera membuka payung di tangannya. Boom! Pangeran kedua terkena pukulan keras dan terpental jauh sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Su Tang memanfaatkan situasi itu dan menerkam lagi, mengayunkan pedang ajaibnya sekuat tenaga. Pangeran kedua biksi menundukkan kepalanya dan menatap payung di tangannya. Sebuah retakan yang dalam muncul di payung itu, dan lengkungan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari retakan itu, semakin cepat. Pada saat ini, pangeran kedua biksi tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak, "Ya dewa!" Jeritan itu terdengar dari kejauhan. Zhen Miao Xingjun mendengarnya, begitu pula Jie Liao dan Kong Mi. Zhen Miao tertegun, sementara gerakan Kong Mi menjadi kaku. Su Tang terus mengejar pangeran kedua biksi, setiap tebasan pedangnya semakin cepat. Kekuatan aneh yang baru saja muncul membuat keberaniannya semakin membara. Sepertinya ia bisa dengan mudah menghancurkan wilayah asal ini hanya dengan sekali tebasan, dan keberadaan agung di alam dewa sejati di hadapannya bukanlah sesuatu yang hebat. Pangeran kedua biksi tak lagi berani melawan cahaya pedang yang dilepaskan Su Tang, dan mundur. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba meraung, "Beraninya kau." Sebelum ia selesai berbicara, tirai cahaya yang menyelimutinya meledak, berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, bergulung ke segala arah. Itu serangan hantu naga sungguhan. Kita harus menghindari tepinya dulu. Zhen Miao Xingjun di kejauhan berteriak panik. Namun, Su Tang, yang sedang berada di tengah pertempuran sengit, sama sekali tidak dapat mendengarnya. Helan Fei Qiong, yang sedang mengatur napasnya di tempat, juga tidak dapat mendengarnya. Ia menyipitkan mata sedikit, mengamati situasi pertempuran sambil diam-diam melakukan persiapan. Su Tang mengayunkan pedang ajaibnya, dan cahaya pedang itu bergulung ke arah cahaya dan bayangan yang mendekat. Cahaya dan bayangan itu telah berubah menjadi naga yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, menyerbu ke arahnya dari segala arah. Boom, boom, boom. Hanya dengan satu pedang, lebih dari 100 naga cahaya terpotong olehnya, berubah menjadi kepingan titik cahaya bebas. Adegan ini semakin memperkuat kepercayaan diri Su Tang. Namun, ketika Su Tang menerobos masuk ke dalam ribuan naga yang berenang, sosok pangeran kedua biksi telah menghilang. Su Tang tertegun sejenak. Pada saat ini,
sosok naga cahaya di belakangnya berputar, dan kemudian pangeran kedua biksi bergegas keluar dari naga cahaya itu, mengangkat tangannya, dan meninju punggung Su Tang. Su Tang bereaksi sangat cepat. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang tiba-tiba dari belakang, ia segera berbalik. Namun, pangeran kedua biksi menyerang lebih cepat lagi. Sebelum Su Tang sempat mengayunkan pedang ajaib di tangannya, tinjunya telah mengenai punggungnya. Boom! Lingkaran cahaya yang dibentuk oleh kesadaran ilahi pelindung Su Tang bergetar hebat seperti gelembung. Tubuhnya terlempar lebih dari 100 meter jauhnya akibat kekuatan tinjunya. Wajahnya memerah dan seteguk darah hampir menyembur keluar dari tenggorokannya, tetapi ia menelannya kembali. Faktanya, pangeran kedua biksi terluka parah saat menyerang alam ilahi dewa kebijaksanaan. Ia baru saja lengah dan harta sihir kelahirannya hampir dihancurkan oleh Su Tang. Luka-luka itu semakin parah dan situasinya tidak optimis. Jika ia berada di puncak kejayaannya, pukulan ringan ini sudah cukup untuk merenggut nyawa Su Tang. Bodoh, kata pangeran kedua biksi dengan dingin, lalu sosoknya melintas dan menghilang lagi. Naga cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergulung ke arah Su Tang bagaikan air pasang, terus-menerus meledak di kesadaran ilahi pelindung tubuhnya. Kekuatan yang dilepaskan oleh pedang ajaib tadi membuat Su Tang lengah, berpikir bahwa kemampuan spiritual lawannya tidaklah luar biasa. Namun, ketika ia benar-benar tenggelam di dalamnya, ia menyadari tekanan yang ada. Naga-naga cahaya menerkamnya dari segala arah. Sekuat apapun pedang sihirnya, mustahil untuk menghancurkan kehampaan dan menghancurkan seluruh udara. Ribuan naga cahaya yang saling tumpang tindih bagaikan udara yang berkumpul di sekelilingnya dari segala arah, membuatnya tak terhentikan. Bum bum bum, cahaya kesadaran ilahi pelindung tubuh Su Tang dengan cepat meredup. Untuk makhluk setingkat dewa sejati, kekuatan serangan naga cahaya memang sangat lemah. Dalam sekejap mata, Su Tang telah menahan ribuan serangan, tetapi kesadaran ilahi pelindung tubuhnya tidak hancur. Namun, teknik spiritual lawan adalah menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Ke atas dan ke bawah, depan dan belakang, kiri dan kanan, ada naga cahaya yang melonjak di mana-mana. Sekalipun Su Tang memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia tidak akan mampu menahan serangan bertubi-tubi dan menyeluruh ini. Pikiran Su Tang berpacu, dan ia segera melepaskan perintah pengampunan dan mantra penyegel jiwa. Sebuah jimat muncul di telapak tangannya, lalu meledak dengan suara keras. Tirai cahaya yang dibentuk oleh jimat itu menelan semua naga cahaya yang menyerbu. Sebelum Su Tang sempat bernapas lega, sosok pangeran kedua biksi muncul di belakangnya tanpa peringatan. Ia mengangkat tangannya dan melancarkan 3 pukulan berturut-turut. Pukulan pertama membuat tirai cahaya jimat Su Tang bergetar hebat, pukulan kedua merobek tirai cahaya itu berkeping-keping, dan pukulan ketiga mengenai kesadaran pelindung tubuh Su Tang. Su Tang mengerang dan segera berbalik, tetapi sosok pangeran kedua biksi menghilang lagi, lalu muncul kembali di belakangnya. Su Tang mengayunkan pedangnya dengan punggung tangannya, dan cahaya pedang itu meluncur lurus ke arah pangeran kedua biksi. Pangeran kedua biksi mencibir dan terus-menerus mengubah posisinya. Cahaya pedang Su Tang baru saja menyala, tetapi ia mendapati bahwa pangeran kedua biksi telah bergerak ke sisi kirinya. Cahaya pedang berputar cepat, tetapi kemudian ia mendapati bahwa pangeran kedua biksi muncul kembali di langit. Hanya dalam sekejap, pedang ajaib di tangan Su Tang telah berganti arah lebih dari selusin kali, tetapi masih belum mampu menyamai kecepatan transformasi pangeran kedua biksi. Terlebih lagi, setiap kali pangeran kedua biksi meninju Su Tang, kecepatan gerak tubuhnya jauh lebih cepat daripada Su Tang. Lagi pula, mereka berada di ranah dewa sejati, dan perbedaan kemajuan mereka terlalu besar. Kesadaran pelindung tubuh Su Tang dibombardir oleh pukulan demi pukulan, dan itu tak lagi mampu bertahan. Ia tahu bahwa situasinya saat ini sangat buruk dan siap untuk melepaskan catatan pembasmi ibel. Meski menggunakan catatan pembasmi ibel saat ini tidak akan menimbulkan ancaman berarti bagi pangeran kedua biksi, Su Tang tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Helan Fei Qiong, yang diselimuti bola cahaya bintang, turun dari langit dan melindungi Su Tang di dalamnya. Benih spiritual yang luas telah berubah menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya yang berputar cepat, membentuk area seluas lebih dari 100 meter, menghancurkan semua naga cahaya yang datang. "Ayo pergi!" teriak Helan Fei Qiong dengan suara rendah. Su Tang juga mengerti bahwa jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Makhluk-makhluk setingkat dewa sejati tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada mereka, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih dalam. Dalam pertempuran tingkat ini, lawan mungkin bisa bertahan selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan, tetapi mereka sekarang hampir kelelahan dan bahkan tidak bisa membuang-buang energi mereka. Mau pergi? Tidak semudah itu. Pangeran kedua biksi memiliki wawasan yang sangat tajam dan benar-benar mendengar bisikan Helan Fei Qiong, tetapi ia meremehkan kemampuan Helan Fei Qiong.
Helan Fei Qiong mengangkat tangannya dan cahaya bintang yang mengelilinginya tiba-tiba berkumpul menuju pusat, membentuk bola cahaya besar, yang kemudian melesat maju dengan suara keras. Benih spiritual 1000 besar telah berevolusi menjadi sabuk bintang lurus, dan jarak antar meteor sekitar ratusan meter. Helan Fei Qiong membawa Su Tang ke meteor pertama dan menghilang. Dalam sekejap mata, Helan Fei Qiong muncul puluhan ribu meter jauhnya. Dengan lambaian tangannya, benih spiritual 1000 besar memadat menjadi gugus bintang, mengelilingi Helan Fei Qiong. Meskipun kekuatan Helan Fei Qiong jauh lebih rendah daripada pangeran kedua biksi, ia telah menerima ajaran sejati Dong Huang. Dong Huang mampu mendominasi medan planet saat itu berkat kekuatan benih spiritual agung. Jika ia ingin bertarung, tak seorang pun bisa lolos. Bahkan Dewa Sejati Qiong Guang, yang dikenal sebagai yang terbaik dalam gerakan tubuh, tak dapat lolos dari kejarannya. Jika ia ingin pergi, tak seorang pun bisa mengejarnya. Kecuali burung kukuk ungu kuno, Dong Huang tak pernah dijebak oleh siapapun. Pangeran kedua biksi tercengang. Helan Fei Qiong telah menghilang tanpa jejak. Saat ini, penguasa bintang Zhen Miao masih jauh, setidaknya dalam jangkauan penglihatannya. Pangeran kedua biksi awalnya datang ke sini untuk menangkap penguasa bintang Zhen Miao, tetapi sekarang faktanya telah terungkap. Warisan Tai Huang dan Dong Huang sepenuhnya ada pada pasangan pria dan wanita itu, dan tidak ada hubungannya dengan penguasa bintang Zhen Miao. Pangeran kedua biksi segera bergerak dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh rantai bintang. Apa yang harus kita lakukan terhadap Zhen Miao? Bisik Su Tang. Dilihat dari situasinya, ia dan Helan Fei Qiong bisa saja melarikan diri, tetapi penguasa bintang Zhen Miao akan berada dalam masalah. Jangan terburu-buru, kita tunggu saja sampai kita menyingkirkan orang itu. Kata Helan Fei Qiong dengan suara berat. Apa? Su Tang tercengang. Helan Fei Qiong masih ingin bertarung. Pada saat ini, sosok pangeran kedua, biksi, muncul di kejauhan dan terbang menuju sisi ini. Kecepatannya sangat menakjubkan, dan di belakangnya, gelombang laut tak berujung yang dibentuk oleh naga-naga cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kata Su Tang. Kalian akan segera mengerti, kata Helan Fei Qiong, lalu ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sesuatu anak-anak kecil, sekarang giliran kalian. Setelah itu, Helan Fei Qiong mengangkat tangannya dan melemparkan token giok merah di tangannya. Fluktuasi yang familiar itu membuat mata Su Tang tiba-tiba melebar. Piring giok merah itu berguling beberapa kali, lalu mengeluarkan suara nyaring dudu-dudu. Bas, satu demi satu, patung-patung raksasa bermunculan, sesekali muncul dan menghilang. Tingginya puluhan ribu meter, membentuk tembok besar yang tak tertembus di udara, dan rongga matanya yang cekung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Menyadari situasi di depannya agak aneh, pangeran kedua biksi buru-buru berhenti. Namun, sudah terlambat untuk melanjutkan perjalanan. Lagi pula, pangeran kedua biksi adalah dewa sejati. Tidaklah pantas baginya untuk berbalik dan melarikan diri begitu saja karena gangguan sekecil apapun. Maka, pangeran kedua biksi berhenti di tempatnya, siap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bum 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 bum. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari rongga mata patung besar itu, menuju langsung ke pangeran kedua biksi dan lautan tak berujung yang dibentuk oleh naga cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan, naga cahaya menghilang seperti salju yang mencair, tetapi wilayah kekuasaan pangeran kedua biksi tetap utuh. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bip bip bip. Piring giok merah itu terus mengeluarkan suara nyaring, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir setiap saat, sekelompok patung itu dapat melancarkan ratusan serangan. Gelombang laut yang dibentuk oleh naga cahaya hancur total, dan kemudian semua patung memusatkan perhatian mereka pada pangeran kedua biksi. Basmi dia, itulah suara si kecil. Kakak kedua, ayo, ayo. Ini burung biru kecil yang bersorak. Bum bum bum. Tempat pangeran kedua biksi berada telah berubah menjadi bola cahaya raksasa yang lebarnya mencapai puluhan ribu meter. Semua cahaya berkumpul di satu titik di tubuh pangeran kedua biksi, lalu meledak dengan dentuman keras. Cahaya menyilaukan itu melesat di antara langit dan bumi. Bola cahaya raksasa itu bergerak, tetapi kemanapun ia bergerak, cahayanya akan mengikutinya, dan ia bergerak makin lambat, seolah-olah ia sudah kehabisan tenaga. Bip, bip, bip. Lempengan giok merah itu masih berteriak sekuat tenaga, dan tembakan destruktif itu berlangsung selama setengah jam penuh sebelum kekuatan spiritual lempengan giok merah itu habis. Suara nyaring itu berubah menjadi batuk kering, dan patung-patung raksasa itu mulai menghilang satu demi satu. Su Tang menyipitkan mata dan mencoba menatap ke depan. Bola cahaya itu tidak langsung menghilang setelah serangan berhenti, dan masih mempertahankan kecerahannya yang menakjubkan. Puluhan ribu meter persegi tanah di bawah bola cahaya itu telah berubah menjadi merah menyala. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya formasi pembasmi kejahatan kuno itu.
Setelah beberapa saat, bola cahaya besar itu akhirnya mulai redup, dan perlahan, sosok pangeran kedua biksi muncul kembali di antara langit dan bumi. Saat itu, pangeran biksi yang kedua berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kaki dan sebagian besar pinggangnya telah lenyap. Satu lengannya berubah menjadi arang, dan hanya separuh lengan lainnya yang tersisa. Kepalanya telah berubah menjadi tengkorak, dan rongga matanya yang dalam tampak sangat mengerikan. Otot-otot di wajahnya hampir terbakar, dan tulang-tulang yang terekspos berwarna abu-abu kehitaman. Kemudian, pangeran kedua biksi berbalik dengan susah payah dan berusaha sekuat tenaga untuk terbang. Namun, kekuatan penuhnya saat ini sama sekali tidak memadai. Belum lagi dibandingkan dengan Su Tang, bahkan Zhen Miao Xingjun pun dapat dengan mudah mengejarnya. Kejar! Teriak Helan Fei Qiong lirih, merentangkan tubuhnya, dan menyerbu ke arah pangeran kedua biksi bagai kilat. Su Tang melepaskan sayap ibel pada saat yang bersamaan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Helan Fei Qiong. Dalam beberapa kilatan, ia telah melewati Helan Fei Qiong. Cahaya pedang menyapu dan berguling ke arah pangeran kedua biksi. Pada saat ini, pangeran kedua biksi benar-benar tak dikenali. Ia meraung panik dan berusaha sekuat tenaga memperluas wilayah kekuasaannya. Kekuatannya telah mencapai ranah dewa sejati, dan kesadaran ilahinya telah membentuk cahaya ilahi yang cukup untuk menerangi langit berbintang yang luas. Ketika cahaya ilahi terkonsentrasi di sekelilingnya, kemampuan pertahanan yang diberikannya sama sekali tidak sebanding dengan kesadaran ilahi pelindung tubuh. Jika Su Tang tadi, ia pasti sudah hancur menjadi abu dalam sekejap di bawah serangan formasi pembasmi kejahatan kuno. Namun, pangeran kedua biksi mampu menahan semua serangan formasi pembasmi kejahatan kuno dan bertahan hingga kekuatan spiritual formasi pembasmi kejahatan kuno habis, semuanya mengandalkan domain makhluk tingkat dewa sejati yang tak tertandingi. Pedang ajaib Su Tang tampaknya memiliki kekuatan membasmi yang tak terlukiskan terhadap berbagai harta spiritual, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk secara paksa menghancurkan wilayah kekuasaan pangeran kedua biksi. Dalam sekejap mata, Su Tang telah mengayunkan lebih dari 100 pedang, memancarkan aliran cahaya yang menyilaukan ke wilayah kekuasaan pangeran kedua biksi. Namun, ia tidak memiliki cara untuk menembus wilayah kekuasaan tersebut dan secara langsung melukai pangeran kedua biksi. Namun, pangeran kedua biksi jelas tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia nyaris tak mampu menyelamatkan nyawanya sendiri. Jika ia terus membuang waktu, ia pasti akan dibasmi oleh Su Tang. Helan Fei Qiong juga menyusul. Ia mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya dan menggunakan tinju 7 alam untuk menyerang pangeran kedua biksi dari sudut lain, mempertahankan serangan ganda terhadap Su Tang. Pada saat ini, pangeran kedua biksi yang sekarat tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Saat ia bergerak, gelombang kekuatan spiritual yang sangat dahsyat meledak, dan sebuah bola bundar melesat keluar dan langsung mengenai dada Helan Fei Qiong. Ada banyak sekali naga cahaya kecil yang berenang di dalam bola itu, atau dengan kata lain, bola itu terbuat dari naga cahaya. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang tiba-tiba meningkat, Helan Fei Qiong tercengang. Ia tak menyangka pangeran kedua biksi, yang tampaknya sudah diambang kematian, masih bisa melancarkan serangan seganas itu. Detik berikutnya, tinju 7 alam Helan Fei Qiong dan bola yang dilepaskan oleh pangeran kedua biksi bertabrakan. Kekuatan tinju 7 alam hancur berkeping-keping, tetapi bola itu tidak terpengaruh. Kemudian, tinju itu dengan paksa menghancurkan kesadaran ilahi pelindung Helan Fei Qiong. Tubuh Helan Fei Qiong terlempar mundur seperti sedotan tak berdaya. Su Tang terkejut. Ia telah ditipu. Lawannya masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Setelah serangannya berhasil, pangeran kedua biksi tertawa terbahak-bahak, lalu mengarahkan tangannya dan menunjuk ke arah Su Tang. Bola cahaya lain melesat keluar, tetapi saat ini, Su Tang telah menghunus busur panjangnya. 3 anak panah kecil terlepas dari tali busur satu demi satu, meninggalkan jejak samar di udara, lalu melesat lurus ke arah pangeran kedua biksi melalui bola cahaya. Ini, tawa keras pangeran biksi yang kedua tiba-tiba berhenti. Ia menyadari bahwa itu adalah semacam harta karun ajaib. Faktanya, alasan mengapa pangeran kedua biksi berpura-pura lemah dan menunggu kedatangan Helan Fei Qiong sebelum tiba-tiba menyerang adalah karena Helan Fei Qiong adalah keturunan Dong Huang, dan pangeran kedua biksi menduga bahwa 3 panah terbakar pasti ada di tangan Helan Fei Qiong. Dia sudah terluka parah dalam pertempuran untuk menyerang alam ilahi Kaisar Bijaksana, dan hari ini harta spiritual kelahirannya hampir dihancurkan oleh Su Tang, yang berarti lukanya 2 kali lipat. Dia baru saja mengalami pemboman formasi pembasmi kejahatan kuno, dan dia memang sudah di ujung tanduk. Jika 3 panah membara menyerangnya saat ini, itu akan menjadi ancaman fatal baginya. Singkirkan keturunan Dong Huang terlebih dahulu, keturunan Tai Huang yang tersisa tidak akan mampu membalikkan keadaan. Meskipun Huang Tian kuat, keturunan Tai Huang belum memahami misteri Huang Tian dan tidak memiliki cara untuk melepaskan kekuatan Huang Tian yang sebenarnya. Namun, pada akhirnya,
Putra mahkota kedua biksi terkejut ketika mengetahui bahwa 3 panah membara sebenarnya berada di tangan pewaris Kaisar Agung. Bagaimana mungkin? Seharusnya tidak demikian. Boom! Bola cahaya itu merobek kesadaran ilahi pelindung Su Tang berkeping-keping, lalu meledak di tubuhnya. Pada saat yang sama, 3 anak panah api berturut-turut menembus kepala pangeran kedua biksi yang pangkemping dan menghilang ke langit berbintang. Ini adalah metode pertarungan yang benar-benar saling menghancurkan. Pangeran kedua biksi tidak bisa berhenti, dan Su Tang tidak menyerah. Batuk-batuk, Su Tang terpental ratusan meter, lalu muntah darah. Darahnya berwarna keemasan muda, menunjukkan kemajuannya dari sudut tertentu. Sebagai perbandingan, pangeran kedua biksi jauh lebih santai. Dia tidak bergerak dan tampak tidak terluka. Selang beberapa saat, pangeran kedua biksi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan gelombang tak terlihat tiba-tiba meluas, seketika menyelimuti langit dan bumi. Langit hancur. Jili dan Kong Mi, yang bertarung sengit di kejauhan, berhenti bersamaan. Jili tertegun sejenak, lalu bergegas menuju pusat fluktuasi kekuatan spiritual dengan sekuat tenaga. Ia tahu arti fluktuasi kekuatan spiritual itu, tetapi ia harus melihatnya dengan jelas, jika tidak, ia tidak akan bisa menjelaskannya kepada gurunya ketika ia kembali. Kong Mi menunjukkan ekspresi ngeri, berbalik, dan terbang menjauh. Fluktuasi kekuatan spiritual Tiandupo mendidih dan menyebar antara langit dan bumi, tetapi tepat ketika mencapai titik kritis ledakan, fluktuasi itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Su Tang telah melepaskan catatan pembantai Ibel. Sinar keemasan yang dipancarkan oleh catatan pembantai Ibel mengunci sosok pangeran kedua biksi yang hancur dengan kuat di dalamnya. Kong Mi terbang mati-matian untuk melarikan diri, lalu tiba-tiba merasakan kekuatan Tiandupo menghilang tanpa jejak. Ia tertegun dan berbalik menatap ke kejauhan. Apa yang terjadi hari ini jauh di luar dugaannya. Ia pikir pangeran kedua biksi akan dengan mudah menyingkirkan para junior itu, tetapi kedua sahabat Jizi menunjukkan keganasan yang tak terbayangkan dan benar-benar bertarung melawan pangeran kedua biksi. Namun, Kong Miejue tak berani menoleh ke belakang. Ia menggumamkan sesuatu, lalu berbalik lagi, dan tiba-tiba tubuhnya menegang. Seorang lelaki tua berjanggut panjang muncul di belakangnya. Ternyata itu Kaisar Barat. Kaisar Barat tidak memandangnya. Mengingat statusnya, sepertinya ia tidak layak mendapatkan perhatian Kaisar Barat. Tatapan Kaisar Barat melewati Kong Mi dan memandang ke kejauhan. Tubuh Kong Mi bergetar hebat, dan butiran keringat dingin muncul di kepalanya. Bagaimana mungkin Kaisar Barat muncul di sini? Kupikir aku terlambat selangkah, tapi aku tak menyangka. Kaisar Barat mendesah pelan, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, kau masih berguna. Ikutlah denganku. Di langit berbintang yang lebih jauh, Pangeran keempat pulau dan Pangeran ketujuh Yazi sama-sama menunjukkan ekspresi ngeri. Setelah jeda yang lama, Pangeran keempat pulau berbisik, Pangeran ketujuh, kau kembali ke Gunung Tianle dulu. Aku akan ke sana dan melihatnya. Sebaiknya kau tidak pergi, kata Pangeran ketujuh tegas, seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok berbahaya. Siapapun orangnya, mereka bisa memaksa saudara kedua ke dalam situasi seperti itu. Kalau kau pergi, aku khawatir. Jangan khawatir, aku akan pergi, dan tak seorang pun bisa menghentikanku. Pangeran keempat pulau mengerutkan kening, dulu, saat kami bersaudara masih di level Star Lord, kami tahu bagaimana bersatu untuk melawan musuh. Sekarang setelah kami dipromosikan ke alam dewa, hati kami tak lagi bersatu. Aduh. Kakak keempat, kau menamparkan wajahku, kata Pangeran ketujuh sambil tersenyum kecut. Ini tidak ditujukan kepadamu, aku hanya merasakan sesuatu di hatiku. Pangeran keempat pulau berkata, kamu duluan saja, aku punya Liu Guang, jadi tidak akan jadi masalah. Kalau begitu aku tidak akan membujukmu lagi, kata Pangeran ketujuh Yazi ringan. Ekspresinya menjadi jauh lebih dingin. Tanpa basa-basi, ia berbalik dan terbang ke lautan bintang. Pangeran keempat pulau menatap punggung Pangeran ketujuh Yazi cukup lama. Kemudian ia menggelengkan kepala dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Pangeran ketujuh Yazi. Setelah Pangeran keempat pulau dan Pangeran ketujuh Yazi menghilang, sebuah mata tiba-tiba muncul di langit berbintang. Mata itu mengamati tempat kedua pangeran itu berdiri. Sesaat kemudian, mata itu berkedip, menutup kembali, lalu menghilang dari langit berbintang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana. Pangeran keempat pulau sangat cemas. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan terbang menembus medan bintang. Api yang dilepaskan oleh cahaya ilahi terseret di belakangnya, membentuk ekor komet yang panjangnya hampir 10.000 meter. Saat terbang di atasnya, ia menabrak sesuatu yang tidak diketahui, dan cahaya suci yang dilepaskan oleh Pangeran keempat pulau tiba-tiba padam, dan digantikan oleh gugusan api ungu muda kecil. Kecelakaan itu datang terlalu tiba-tiba. Pangeran keempat pulau hampir membeku selama setengah tarikan napas sebelum bereaksi. Ia meraung dan berbalik.
Di tempat ia terbang, sebuah tirai cahaya melingkar muncul di suatu titik. Tirai cahaya itu dipenuhi berbagai macam mata, ada yang tampak tersenyum, ada yang tampak menangis, ada yang tampak penuh kebencian, dan ada pula yang tampak sangat kusam. Ribuan mata saling bertautan rapat, membuat kulit kepala orang-orang merinding. Pangeran keempat pulau merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Ia baru saja melewati mata-mata itu. Di saat kritis ini, Pangeran keempat pulau tiba-tiba memasukkan benda seperti kristal ke dalam mulutnya, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia telah terbang sejauh 10.000 meter dan menghilang di langit berbintang. Di saat yang sama ketika Pangeran keempat pulau berubah menjadi aliran cahaya, sebuah tangan terulur dari kegelapan dan hendak meraih Pangeran keempat pulau. Sayangnya, gerakannya agak lambat. Pangeran keempat pulau bergerak sangat cepat. Awalnya, hanya berjarak 1 mm dari sosok Pangeran keempat pulau, tetapi sesaat kemudian, jarak antara kedua belah pihak menjadi sangat jauh, seolah-olah mereka dipisahkan oleh dua ujung bidang bintang. Tangan itu berhenti, lalu terdengar desahan dari kegelapan. Apakah ini karena usia tua? Aku malah membiarkannya lolos. Tak lama kemudian, seorang pemuda tampan melangkah keluar dari kegelapan, diam-diam menatap ke arah hilangnya Pangeran Pulau keempat. Sesaat kemudian, sesosok monster raksasa muncul dari kegelapan. Tubuh monster itu bagaikan kapal laut, berkepala 9, berleher panjang bak ular yang terus menari-nari, dan sepasang pupil mata yang memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Pangeran keempat menjerit sambil melesat seperti pulau. Tubuhnya masih diselimuti api lavender. Tak ada cara untuk memadamkan api ungu itu, yang telah merasuk ke dalam tubuhnya seperti belatung di tulang tarsalnya. Rambut, tangan, dan kaki Pangeran keempat pulau perlahan-lahan menghilang dan berubah menjadi abu. Sekeras apapun ia berusaha menggunakan kekuatan spiritualnya, ia tak mampu memengaruhi api ungu pucat itu. Pangeran keempat pulau tahu apa itu dan siapa yang sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Matanya dipenuhi kepanikan karena ia tidak punya banyak waktu tersisa. Melihat pangeran kedua biksi telah disegel dalam catatan pembasmi Ibel, Su Tang tidak repot-repot memeriksa dan berbalik untuk terbang menuju Helan Fei Qiong yang terjatuh. Wajah Helan Fei Qiong sepucat kertas emas. Ia tak lagi mampu menggunakan teknik terbang. Tubuhnya baru stabil setelah Su Tang meraih bahunya. "Apa kabar?" tanya Su Tang dengan suara rendah. Helan Fei Qiong membuka mulutnya dengan susah payah untuk berbicara, tetapi seteguk darah muncrat keluar, menyemprot ke seluruh wajah Su Tang. Hati Su Tang tiba-tiba mencelos. Bagaimanapun, itu adalah pukulan telak dari makhluk agung di alam dewa sejati. Meskipun luka Helan Fei Qiong tampaknya tidak serius, semua pembuluh darah spiritual di tubuhnya telah runtuh, dan bahkan rumah ungunya pun terpengaruh. Ekspedisi. Helan Fei Qiong mengucapkan dua kata itu dengan susah payah. "Kau harus mengurus ekspedisi ini sendiri." Su Tang berkata, "Kau tidak akan mati selama aku di sini." Sebenarnya, Su Tang juga menderita serangan yang sama, tetapi ia memiliki baju zirah ajaib untuk melindunginya, dan kemampuan pemulihannya jauh lebih kuat daripada Helan Fei Qiong. Serangan pangeran kedua, Biksi, pertama-tama menghancurkan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya, dan kemudian menghancurkan perisai ajaib dan baju zirah ajaibnya secara berurutan, menyisakan sangat sedikit kekuatan. Detik berikutnya, Su Tang menarik napas panjang, dan sosoknya memancarkan cahaya redup. Kemudian, sebatang daun tipis muncul dari cahaya dan bayangan, lalu tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika larva nyamuk tiba, bibit itu telah tumbuh menjadi pohon setinggi lebih dari 10 meter. Pohon itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Jika dikatakan palsu, larva nyamuk dapat dengan jelas melihat garis luar setiap daun dan tekstur kulitnya. Jika dikatakan asli, pohon itu akan transparan dan seolah-olah tidak ada di dunia ini. Setelah beberapa saat, Zhen Miao Xingjun juga tiba, dan pohon besar itu telah menjulang tinggi hingga ratusan meter, dan sosok Su Tang dan Helan Fei Qiong terbungkus di batang pohon. "Apa yang terjadi pada mereka?" Zhen Miao Xingjun bertanya dengan cemas. "Ibel menyegel orang itu dengan catatan pembasmi Ibel," kata Ji Larva. "Aku tahu," kata Zhen Miao Xingjun, "aku sudah bertanya pada mereka." "Aku juga tidak tahu." Nyamuk itu menggelengkan kepalanya, seharusnya dia terluka. Pada saat ini, rekaman pembasmi Ibel yang melayang tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar, seperti kembang api raksasa yang mekar. Rasanya seperti energi spiritual yang nyata datang menghampiri mereka. Bahkan saat ini, Ji Liao dan Zhen Miao Xingjun tak kuasa menahan rasa terkejut. Bukannya mereka belum pernah melihat pemandangan di tanah suci kultivasi, tetapi energi spiritual yang dipancarkan oleh catatan pembasmi Ibel itu agak istimewa. Tak perlu menggunakan pikiran spiritual untuk menyerapnya. Energi spiritual itu mampu menembus hingga ke anggota tubuh dan tulang mereka, bahkan membuat mereka ingin bersorak. Cahaya merah datang dari kejauhan.
Itu adalah lempengan batu giok merah. Little Bit dan burung biru itu sedang duduk di lempengan batu giok merah itu. Melihat pohon tua yang penuh vitalitas tak terbatas itu, Little Bit tiba-tiba bersorak dan menerkam ke arah pohon tua itu, karena jauh di dalam ingatannya, ibunya seharusnya seperti ini. Piring giok merah itu juga sangat bersemangat, tetapi perhatiannya terfokus pada kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh catatan pembasmi ibel. Ketika si kecil melompat keluar dan menerkam pohon kuno itu, ia melesat menembus kembang api dengan sekuat tenaga. Sepertinya ada medan gaya tak terlihat di sekitar tubuhnya. Kemanapun ia lewat, lintasan hujan ringan itu berubah dan berkumpul ke arahnya. Jie Larva dan Zhen Miao Xingjun memejamkan mata sejenak, menikmati sensasi vitalitas yang merasuk ke dalam hati mereka. Namun, Demon Slayer tampaknya terstimulasi, atau mungkin terlalu banyak makan. Setiap sekitar 10 detik, akan ada ledakan keras, lalu kembang api raksasa lainnya mulai mekar. Sekali dua kali memang bukan masalah, tetapi setelah ratusan kali, baik larva nyamuk maupun Zhen Miao Xingjun tidak lagi ingin menyerap kekuatan spiritual. Mereka bisa melihat kepanikan di mata satu sama lain, dan jelas mereka memiliki pemikiran yang sama. Meskipun lempengan giok itu telah mati-matian menyerap energi spiritual, ia hanya menyerap 2 atau 3/100. Kembang api raksasa itu bahkan terbang puluhan ribu meter jauhnya, seolah mencapai ujung bidang bintang. Terlalu mudah untuk menarik perhatian orang lain. Ia seperti kafilah yang syarat dengan emas, perak, dan harta karun yang berkelana di tempat yang penuh dengan bandit. Tak hanya jejaknya yang tak tersamarkan, ia juga membiarkan semua harta karun itu terpapar sinar matahari yang cerah. Kenyataannya, kekhawatiran Jie Liao dan Zhen Miao Xingjun memang beralasan. Di langit berbintang yang jauh, seorang lelaki tua mengamati dari kejauhan. Ekspresinya rumit. Setelah jeda yang lama, ia mendesah, jadi, ini rekaman pembasmi ibel. Hutan bambu di belakang lelaki tua itu bergoyang pelan, dan seiring ranting-ranting bambu bergoyang, sosok-sosok manusia setengah ilusi muncul. Mereka bergoyang seirama dengan ranting-ranting bambu yang menari. Ternyata setiap bambu di sini adalah manusia. Kong Mi ada di antara mereka. Ia menatap kembang api raksasa yang sesekali mekar di kejauhan, mulutnya berkedut. Rekaman pembasmi ibel, itulah yang sebenarnya diinginkan Pangeran Ketiga Bian. Sayangnya, ia tak pernah sempat menyampaikan pesan itu. Pada saat itu, 7 atau 8 biksu datang dari kejauhan. Ketika mereka melihat punggung lelaki tua itu, mereka saling bertukar pandang, lalu mengubah arah dan menghindarinya dari kejauhan. Lelaki tua itu tampak tak melihat apa-apa. Ia perlahan duduk di tepi kolam dan mengeluarkan seruling gembala. Beberapa biksu terbang menuju tempat kembang api raksasa bermekaran, tetapi jalur terbang mereka berubah. Setelah membuat lingkaran besar, mereka terbang kembali ke arah lelaki tua itu. Terlebih lagi, mereka tampaknya telah menjadi buta dan tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Ketika mereka berada kurang dari 100 meter dari sini, para pendeta itu tiba-tiba menampakkan ekspresi ngeri, lalu mengubah arah lagi, seolah-olah mereka belum melihat sesuatu yang aneh sebelumnya, dan baru saja menyadari bahwa lelaki tua itu tengah menunggu di depan mereka. Pemandangan aneh pun muncul. Betapapun para biksu berjalan, mereka akhirnya akan terbang ke arah lelaki tua itu. Terlebih lagi, mereka terkejut mendapati jarak mereka semakin dekat. Awalnya sekitar 100 meter, lalu 50 meter, dan akhirnya mereka hampir menginjak rumput. Baru kemudian mereka menyadari bahwa lelaki tua itu duduk beberapa meter di depan mereka. Tubuh para biksu langsung menegang, dan tak seorang pun berani bergerak. Kemudian, 3 biksu lainnya terbang dari kejauhan. Mereka mengulangi adegan yang sama, berputar-putar, dan akhirnya mendarat di rerumputan. Ini waktunya, ini keberuntungan. Lelaki tua itu mendesah pelan lalu memainkan seruling gembala. Ketakutan dan penyesalan yang mendalam terpancar di mata Kong Mi. Apakah ini kekuatan dewa sejati kuno? Ia tampaknya telah membuat pilihan yang paling bodoh. Suara seruling bergema di udara, membentuk gambar yang bergoyang. Seorang anak gembala muda berjaket pendek dan bertopi jerami sedang menunggangi sapi kuning ke arah mereka. Kultivasi lelaki tua itu telah mencapai tingkat yang tak terduga. Suasana santai dan nostalgianya benar-benar berubah menjadi gambaran nyata yang terlihat di langit berbintang. Gembala itu tampak bahagia. Lingkungan tempat tinggalnya sederhana, begitu pula gaya hidupnya. Di pagi hari, ia menggiring ternaknya ke atas gunung, mendengarkan kicau burung dan bunga-bunga bermekaran. Di sore hari, ia menggiring ternaknya menuruni gunung, menyaksikan matahari terbenam. Ia tak perlu bersaing dengan orang lain, dan ia bisa menikmati dirinya sendiri. Detik berikutnya, suara seruling tiba-tiba berubah, dan pemandangan pun berubah. Langit tertutup awan gelap, dan kilat menyambar serta meledak di antara awan. Meskipun para biksu di sekitar tidak dapat mendengar suara itu, mereka menyadari bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Sebenarnya, lelaki tua itu tidak membutuhkan siapapun untuk mendengarkan isi hatinya.
Semua ini karena ia merasakan fluktuasi catatan pembasmi ibel, dan emosinya menjadi tak terkendali. Apa yang ia pikirkan, bayangkan, dan ingat terkondensasi menjadi gambar-gambar di langit berbintang. Adapun para pendeta di sekitarnya, lelaki tua itu berpura-pura mereka tidak ada dan tenggelam dalam ingatannya sendiri. Anak gembala dalam gambar itu ketakutan. Ia bersembunyi di bawah perut sapi dan menatap langit yang murka. Cahaya ungu menembus awan gelap, dan semburan cahaya yang tiba-tiba itu mengubah seluruh dunia menjadi putih bersih. Sang gembala tak dapat melihat apapun dan tanpa sadar menutup matanya. Ketika ia bisa melihat lagi, ia mendapati seekor burung pegar emas dengan bulu-bulu yang sangat berkilau tak jauh di depannya. Namun, burung pegar itu tampak terluka parah, berkedut lemah, dengan gugusan api ungu menyala di sekelilingnya. Sang gembala tak tega melihat burung pegar emas terbakar abis, jadi ia bergegas maju dan mencoba memadamkan api ungu itu. Namun, ia tak hanya gagal memadamkan api, tetapi ia sendiri juga ikut terbakar. Burung pegar emas itu perlahan membuka matanya yang penuh kecerdasan, seperti mata manusia, penuh kejutan dan kebingungan. Sang gembala tak gentar menghadapi kobaran api yang aneh itu. Ia ragu sejenak, lalu bergegas mendaki gunung sambil menggendong burung pegar emas hingga mencapai kaki tebing. Ia menurunkan burung pegar itu terlebih dahulu, lalu mencoba merangkak ke celah di dasar tebing. Setelah merangkak masuk, ia mengulurkan tangan dan menggendong burung pegar itu masuk. Api ungu terus menyala, dan burung pegar emas itu tampak sangat kesakitan. Namun, sang gembala baik-baik saja. Ia memanjat sampai ke bagian terdalam, di mana ia melihat sebuah kolam. Kolam itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 2 atau 3 meter. Sang gembala dengan lembut menempatkan burung pegar emas itu di kolam dan mengamatinya sejenak. Melihat burung pegar itu tak lagi kesakitan, ia menghela napas lega. Ini adalah rahasia yang ia simpan sendiri. Suatu ketika, saat mencoba memetik buah liar yang matang, ia tak sengaja jatuh dari tebing, mematahkan tulang dan uratnya. Ia berteriak minta tolong, tetapi tak seorang pun menjawab. Ia pikir ia akan mati, tetapi kemudian ia menemukan air di kolam. Setelah minum beberapa teguk dan tertidur lelap, ia terbangun dan mendapati luka-lukanya telah sembuh. Karena air danau dapat menyelamatkan dirinya sendiri, seharusnya ia juga dapat menyelamatkan burung pegar emas. Gembala itu memanjat keluar dari celah dan menggiring ternak menuruni gunung. Ketika ia bergegas kembali keesokan paginya, ia mendapati burung pegar emas itu memang telah pulih, dan api ungu telah padam, meskipun genangan air telah lenyap tanpa jejak. Gembala itu tampak agak tersesat, rahasianya telah lenyap begitu saja. Namun, melihat burung pegar itu kembali ke kejayaannya, ia mulai tersenyum lagi. Nada serulingnya menjadi riang, senada dengan senyum gembala itu dalam lukisan. Setiap hari ketika ia keluar untuk menggembalakan ternak, burung pegar emas itu akan menunggunya di lereng bukit, dan saat senja, ia akan mengantarnya pergi lagi. Anak gembala itu sering memainkan seruling untuk burung-burung pegar emas. Meskipun ia tampak bodoh dan tak punya keahlian di mata penduduk desa, serulingnya terdengar sangat indah, dan tak kalah dengan suara para musisi profesional. Anak gembala itu tidak pernah belajar dan tidak tahu partitur. Ia hanya mengerti bahwa ia harus mengekspresikan emosinya. Ketika ia gembira, serulingnya akan berbunyi riang ketika ia sedih, serulingnya akan berbunyi pelan ketika ia bingung, serulingnya akan berbunyi sendu. Namun, hari-hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, ketika ia sedang menggiring ternaknya mendaki gunung seperti biasa, burung pegar emas itu tidak datang menyambutnya. Ia mencari cukup lama sebelum akhirnya menemukan burung pegar emas itu bertengger di puncak pohon, menatapnya dengan tatapan aneh. Gembala itu berteriak, tetapi burung pegar emas tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang lurus ke langit. Gembala itu begitu ketakutan sehingga ia bingung harus berbuat apa. Ia hanya bisa menjerit hampir seperti menangis, seolah meminta burung pegar emas itu untuk kembali, tetapi burung pegar emas itu terbang ke awan tanpa ragu dan menghilang tanpa jejak. Gembala itu menangis keras hampir setengah hari. Setelah cukup menangis, ia menggosok matanya yang merah dan bengkak dan ingin berdiri, tetapi ia mendapati tangisannya tak kunjung berhenti. Ia berbalik dan mendapati seorang gadis duduk di rerumputan. Sepertinya kakinya terkilir dan ia menggosok-gosok kakinya sambil menangis. Ia kehilangan seorang sahabat hari ini, tetapi dewa tampaknya mengasihaninya dan mengirimkan sahabat baru. Sang gembala menyalurkan cintanya yang tulus dan sederhana kepada sang gadis. Setelah beberapa hari berkomunikasi, ketika ia mengetahui bahwa sang gadis, yang telah pulih dari luka-lukanya, tidak mau pergi dan hanya ingin hidup menyendiri di pegunungan, ia pun menggunakan tangannya sendiri untuk membangun gubuk beratap jerami bagi sang gadis sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, nasib sang gembala memulai babak baru, karena seorang teman sejati yang dapat berbagi segalanya dengannya muncul di sampingnya. Mereka bermain dan bersenang-senang bersama setiap hari. Tentu saja, sang gembala juga akan memainkan seruling untuk gadis itu. Namun,
Setiap kali gadis itu menatapnya, ia akan merasa gugup dan suara serulingnya akan berubah. Ia merasa serulingnya terdengar jelek dan tidak menyenangkan, dan ia malu serta kesal karenanya, tetapi gadis itu selalu tersenyum menyemangatinya. Suara seruling yang bergema di langit berbintang tiba-tiba menjadi panjang, lalu menjadi lebih ringan dan redup. Tepat saat hendak menghilang, niat membasmi yang sangat kuat tiba-tiba menyapu ke segala arah, berpusat pada lelaki tua itu. Pada saat yang sama, awan gelap yang menutupi langit muncul di gambar. Banyak pasang mata berkedip di awan, yang membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Sang gembala secara naluriah merasakan bahaya dan berdiri untuk memanggil gadis itu. Akibatnya, sebuah kekuatan besar menekan dari udara, dan sang gembala langsung hancur berkeping-keping dan jatuh terlentang dalam genangan darah. Boom, boom, boom. Niat membasmi yang tersirat dalam suara seruling itu meledak satu demi satu di langit berbintang. Sekitar selusin biksu yang tak berani bergerak pun hancur berkeping-keping. Kong Mi ketakutan setengah mati dan segera menutup matanya. Ia pikir ia akan mati di tempat. Ia menunggu sejenak dan mendapati tak ada yang salah, jadi ia memberanikan diri untuk membuka matanya perlahan. Anak gembala dalam gambar terbangun, dan dunianya telah berubah drastis. Pegunungan yang tak berujung telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak terbayangkan, dan desa pegunungan kecil tempat tinggalnya telah hancur total. Penduduk desa yang telah menolongnya, menindasnya, atau menjaga jarak darinya semuanya telah menghilang. Ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah gadis itu juga hilang. Basmi, anak gembala dalam gambar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, dan suara serulingnya menjadi sangat tajam. Basmi, Basmi, sang gembala mengacungkan pedang, menyerbu melintasi medan perang. Ia ingin balas dendam, ia ingin menemukan Ibel yang telah menghancurkan semua harapannya. Untuk mewujudkan keinginannya, ia pertama-tama membutuhkan kekuatan balas dendam. Langkah pertamanya adalah menaklukkan dunia, membuat semua orang mendengarkannya, dan membantunya menemukan serta mengupayakan balas dendam. Basmi, Basmi, Basmi. Sang gembala muda memegang bendera pertempuran dan menyerbu dengan liar. Dengan mengandalkan tubuh abadinya, ia telah dipromosikan menjadi jenderal yang gemilang. Basmi, Basmi, Basmi. Sang gembala memimpin pasukannya menuju ibu kotanya sendiri. Semalam, ibu kota yang luas itu berlumuran darah. Tak ada lawan di dunia ini. Satu-satunya rintangan adalah raja yang pernah mempercayainya. Nyatanya, bukan hanya dia yang memahaminya, tetapi raja tua itu pun memahaminya, sehingga tidak mudah baginya untuk memenangkan pertempuran ini. Sosok Kong Mi terus gemetar, dan suara seruling yang tajam menembus ke tulang-tulangnya, seolah-olah ada pisau baja yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tubuhnya. Tiba-tiba, suara seruling berhenti, dan seruling gembala di tangan lelaki tua itu berubah menjadi debu beterbangan. Melihat benda kesayangannya hancur, lelaki tua itu seharusnya terkejut dan sedih, tetapi ia tersenyum, senyum yang sangat bahagia, lalu perlahan berdiri, berhenti sejenak, dan menghela napas panjang. Di tempat yang sangat jauh, pemuda yang memasang jebakan dan hampir membasmi pangeran keempat pulau dalam sekejap tiba-tiba membeku. Kemudian tubuhnya bergetar, dan ledakan-ledakan tumpul terdengar darinya. Tidak ada yang terjadi di sekitarnya, tetapi beberapa bagian pakaiannya telah berubah menjadi debu. Sungguh buruk wataknya, desah pemuda tampan itu. Tuan, ada apa? Apakah itu saingan lamamu yang mencarimu lagi? Seorang pria parubaya berjubah merah melompat keluar dari mulut monster itu. Sebenarnya, pria parubaya berjubah merah itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Jika dia tahu, dia pasti akan terkejut. Inilah kekuatan sejati para dewa sejati kuno. Sekalipun hanya perubahan suasana hati, itu dapat memengaruhi dunia luar. Kebencian yang dilepaskan lelaki tua itu sungguh melonjak melintasi langit berbintang yang luas dan menyebabkan kerusakan besar pada pemuda itu. Kehendak dewa yang sejati meliputi segalanya. Sebagai perbandingan, pangeran kedua biksi, pangeran keempat pulau, dan yang lainnya hanyalah dewa-dewa palsu, atau dengan kata lain, mereka telah mencapai kemajuan, tetapi kondisi mental mereka jauh dari itu. Itu bukan salah mereka. Beberapa dewa sejati kuno yang tersisa semuanya telah turun dari zaman kuno. Saat ini, hampir semua dewa dan ibel yang pernah memenuhi langit telah lenyap. Kejadewa satu demi satu dewa sejati telah menciptakan legenda para penyintas. Terus terang, para dewa sejati saat ini tidak punya kesempatan untuk mengalami pertarungan hidup mati seperti itu, dan mereka juga tidak punya alasan untuk bertahan sampai akhir. Jika mereka bisa menang, tidak apa-apa, tetapi jika tidak, mereka pasti akan kabur. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemuda itu memiringkan kepalanya. Ia seperti mendengar suara seruling entah dari mana. Lalu ia tertawa dan berkata, anggap saja satu. Hal terbodoh yang pernah kulakukan adalah bersikap terlalu gigih. Tuan, apa maksudmu? Tanya lelaki parubaya berjubah merah itu dengan tergesa-gesa. Kalau kau potong rumput,
kau harus membasminya sampai ke akar-akarnya, kata pemuda itu. Dulu, burung ungu kuno sudah patah hati dan puas tinggal di daerah pegunungan terpencil, tidak lagi ikut campur dalam konflik antara suku Ibel dan monster. Tapi aku tetap saja mengkhawatirkannya. Pengaruhnya terlalu besar, hanya ketika burung ungu kuno mati, aku baru bisa bernapas lega. Pemuda itu tidak merasakan fluktuasi apapun dari catatan pembasmi Ibel, kalau tidak, ia tidak akan setenang ini. Namun, permusuhan dari Kaisar Barat membuatnya tanpa sadar mengingat masa lalu, dan ia merasa sedikit gelisah. Semua sebab dan akibat bermula dari ini. Pemuda itu mendesah lagi. Tidak membasmi ular setelah membasminya adalah dosa. Kedengarannya bagus, tetapi jika kau mengubah situasi dan perspektif, kau mungkin perlu berpikir lebih hati-hati. Langit dan bumi berubah, matahari dan bulan berubah, hati manusia berubah, bahkan Tao pun berubah. Sesungguhnya, tidak ada yang statis di dunia ini. Aturan yang kujunjung tinggi juga harus berubah. Waktu itu salahku. Pria parubaya berjubah merah itu tidak mengerti dan tidak berani bicara sembarangan. Setelah menunggu sejenak, ia melirik sekilas dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dengan berani ia bertanya, "Guru, apakah ada yang kurang dari harta spiritual Anda?" Di atas kepala pemuda itu, ada sebuah benda bundar seperti cermin yang melayang. Benda itu dipenuhi mata, dan semua mata berkedip dengan frekuensi yang sama. Namun, di tengah cermin bundar itu, terdapat sebuah lubang hitam seukuran cangkir. Mata di sekitar lubang hitam itu tampak kusam dan bentuknya agak terdistorsi, seolah-olah telah mengalami pukulan hebat. Sudahkah kau menemukan jawabannya? Pria muda itu tersenyum. JL Larva dan Zhen Miao Xingjun menunggu dengan cemas. Setelah sekitar 100 tarikan napas, Su Tang melayang keluar dari bayang-bayang pepohonan dan bertemu dengan cahaya cemerlang yang dipancarkan oleh catatan pembasmi Ibel. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru melambaikan tangannya untuk mengambil kembali catatan pembasmi Ibel. "Ibel, kamu baik-baik saja," kata Zhen Miao Xingjun buru-buru. "Lumayan." Su Tang melirik ke arah Helan Fei Qiong, "Tapi kita perlu mencari tempat untuk beristirahat dan berlatih sebentar." "Apakah luka Qian Huan serius?" Hati Zhen Miao Xingjun mencelos. Helan Fei Qiong memiliki warisan Kaisar Timur. Kedewasaannya akan berdampak signifikan pada masa depan aliansi Dao Surgawi. Karena itu, Zhen Miao Xingjun sangat khawatir. Itu benar-benar makhluk tingkat dewa. Su Tang tersenyum pahit. "Aku bisa membantunya menyembuhkan lukanya, tapi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyembuhkan kultivasinya yang rusak. Aku kenal dia adalah pangeran kedua Biksi," kata Zhen Miao Xingjun. "Aku juga tahu itu," kata Su Tang. Sebelumnya ia tidak tahu, tetapi kini pangeran kedua Biksi telah ditindas dalam catatan pembasmi Ibel, dan ia telah mempelajari cukup banyak informasi. "Aku tak menyangka, Kong Mi ternyata mata-mata dari garis keturunan naga sejati." Zhen Miao Xingjun menggertakkan gigi dan berkata, "Ini salahku. Aku telah melibatkan kalian semua. Bukan saja kau tak menduganya, kami juga terkejut." Larva nyamuk itu mendesah. "Sudah berapa lama Kong Mi bergabung dengan Liga Tiandao?" tanya Su Tang. "Setidaknya sudah beberapa ribu tahun berlalu," kata Zhen Miao Xingjun. "Dia sangat sabar. Dia menjaga kuil Tao di luar sekte selama ini. Dia punya banyak kesempatan untuk kembali ke sekte, tapi dia melewatkan semuanya." "Sepertinya kau sangat mengenalnya," tanya Su Tang lagi. "Dia dan Tetua Wu adalah teman baik," jelas Zhen Miao Xingjun. "Kali ini, kurasa kita tak akan punya kesempatan memburu dewa sejati Qiongguang," kata nyamuk itu. "Mengapa kamu berkata begitu?" Zhen Miao Xingjun tercengang. Bagi para pangeran naga sejati itu, mana yang lebih penting, pedang pengendali manusia atau catatan pembasmi Ibel? "Seharusnya sudah jelas, kan?" kata Jiezi. "Kong Mi seharusnya sudah melihat catatan pembasmi Ibel." Saat dia menyampaikan berita itu kembali ke garis keturunan naga sejati, "Hehe, akankah para pangeran naga sejati itu membiarkan kita pergi? Lagi pula, Ibel Surgawi telah menyegel pangeran kedua, Biksi, dalam catatan pembasmi Ibel. Mereka akan mengerahkan seluruh energi mereka untuk menghadapi kita. Jangan khawatir, aku punya alam Xing Luo. Seharusnya tidak masalah jika aku bersembunyi di sana selama 1 atau 2 tahun, kata Zhen Miao Xingjun. "Aku tidak berani mempercayaimu lagi," cibir jentik nyamuk itu. Tujuan utama Zhen Miao Xingjun membawa mereka menemui Kong Mi kali ini adalah untuk membantu kedua belah pihak melupakan dendam masa lalu. Namun, siapa sangka setelah pertengkaran, dendam tersebut berubah menjadi kebencian yang tak terdamaikan, dan bahkan memprovokasi seorang pangeran naga sejati. Wanita ini terlalu pandai membuat masalah. Jie Liao ingin menjauh darinya dan berusaha untuk tidak bergaul dengannya. "Sudah kubilang, kali ini salahku," Zhen Miao Xingjun berkata dengan tegas. "Soal alam Xing Luo, kau tak perlu mempertanyakannya." Larva itu ingin mengatakan sesuatu lagi.
Su Tang tiba-tiba berkata, baiklah, ayo kembali. Jentik-jentik nyamuk berhenti bicara. Zhen Miao Xingjun berbalik dan terbang ke bawah. Su Tang mengibaskan bayangan pepohonan. Helan Fei Qiong, yang kehilangan penyangga dan tak sadarkan diri, jatuh lagi. Ia melayang ringan dan mengangkat pinggang Helan Fei Qiong. Dalam sekejap, beberapa orang telah kembali ke langit di atas desa kecil yang hancur total. Zhen Miao Xingjun mencubit formula spiritual, dan cahaya redup perlahan muncul dari debu. Ia melambaikan tangannya dan terbang lebih dulu. Setelah memasuki alam Xingluo, Zhen Miao Xingjun melayang turun di samping seorang wanita tua dan membisikkan beberapa patah kata. Wanita tua itu tampak terkejut, lalu memandang sekeliling padang rumput dengan tatapan bingung. Zhen Miao Xingjun mendesah pelan, lalu terbang menuju formasi spiritual menuju alam bintang berikutnya. Wanita tua itu berdiri di sana cukup lama sebelum berbalik dan berjalan ke sisi ini dengan langkah kaku. Akan tetapi, tatapan yang diberikannya kepada Zhen Miao Xingjun tampak agak tidak bersahabat, dengan sedikit kebencian tersembunyi dalam kesedihan dan keengganannya. Kebanyakan kultivator dapat menyembunyikan fluktuasi mereka dengan sangat baik. Wanita tua itu tidak sengaja melakukannya agar Zhen Miao Xingjun melihatnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Apa yang terjadi? Tanya Su Tang dengan suara rendah. Apa kau tidak khawatir para kultivator naga sejati akan mengejar kita? Zhen Miao Xingjun berkata, aku akan menghancurkan dunia bintang ini dan memutus semua jejaknya. Bukankah itu akan menenangkanmu? Su Tang mengerutkan kening. Meskipun Zhen Miao Xingjun ingin memastikan keselamatan semua orang semaksimal mungkin, pendekatannya agak kasar. Contohnya, Xie Juntai miliknya. Xie Juntai mengenalinya sebagai guru, dan para kultivator di dunia manusia berlatih di Xie Juntai sebelum menembus penghalang langit berbintang. Jika dia tiba-tiba mengumumkan akan menghancurkan Xie Juntai, para kultivator di Xie Juntai mungkin akan gempar. Mereka tidak akan berani mengatakan apapun di permukaan, tetapi akan menyimpan dendam terhadapnya secara pribadi. Hal semacam ini tidak bisa dinilai hanya dari kepemilikan. Mereka telah berlatih di Xie Juntai selama bertahun-tahun dan telah lama menganggap Xie Juntai sebagai rumah mereka. Namun, ini adalah urusan keluarga Zhen Miao Xingjun, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Setelah melewati beberapa alam bintang secara berurutan, Zhen Miao Xingjun tiba-tiba berhenti, berbalik dan berkata, mari kita beristirahat di sini. Su Tang melihat sekeliling, lalu perlahan membaringkan Helan Fei Qiong di rerumputan. Meskipun wajah Helan Fei Qiong sedikit memerah saat ini, matanya terpejam dan ia belum sadarkan diri. Su Tang mengeluarkan catatan pembantai Ibel. Ia tidak lagi menggunakan indera ilahinya untuk menekan fluktuasi catatan pembantai Ibel. Semburan kembang api tiba-tiba mekar dan langsung menghantam tepian alam bintang. Kembang api itu dipantulkan kembali dan berubah menjadi butiran hujan ringan. Penguasa bintang Zhen Miao tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira. 1150